laporannya. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi. Nomor 524 atas nama Suwarni 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi.
Sultan ayo. Dan AS. Baik, Tribuners, selanjutnya laporan langsung dari rekan Nurul yang meliput pencoblosan yang dilakukan oleh calon Bupati Maros, Khaidir Syam, di TPS 007 Petuadaya Maros. Untuk itu langsung saja kita sapa. Selamat siang rekan Nurul. Ya, selamat siang Tribuners, selamat siang Vio. Baik, dapat dilaporkan rekan Nurul secara langsung bagaimana suasana di TPS 007 saat Bupati Khaidir Syam bersama keluarganya tiba untuk pencoblosan. Ya, baik Tribuners, dapat sampaikan calon Bupati Maros Khaidir Syam melakukan pencoblosan bersama di TPS 007 Kelurahan Petuadaya, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tribuners. Pantauan langsung kami di lapangan, nampak Khaidir Syam hadir bersama istri, anak, bersama anaknya juga. Tribuners tiba di TPS pukul 8:34 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, dan selayaknya proses pemilihan, ia pun mengikuti alur seperti menyerahkan C undangan, kemudian masuk ke bilik dan juga selanjutnya menerima surat suara dan melakukan pencoblosan seperti itu. Tribuners. Nah, selanjutnya setelah melakukan sesi pencoblosan juga kan sempat melakukan wawancara singkat dengan Khaidir Syam yang mengatakan ia menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencoblosan ke TPS, apalagi saat ini suasana di Kabupaten Maros ini sedang cerah, Tribuners, sehingga ada baiknya untuk bisa menyalurkan hak suara di TPS masing-masing. Dan dari penuturan Khaidir juga diketahui bahwa nantinya dari tim pemenangan akan melakukan menonton bersama proses penghitungan cepat dari 3 lembaga survei, yakni SSI, INSER, dan juga ARSI. Tribuners. Dan kemudian Tribuners, Khaidir Syam ini juga menargetkan untuk bisa mendapatkan suara sebanyak 75% dari total suara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahwa hasil penghitungan suara ini bisa dilihat sekitar pukul 16 atau 16 WITA atau hingga 17 WITA sore nanti. Tribuners. Baik, rekan Nurul, sebelum kita lebih jauh dari Bupati Khaidir Syam, lantas mungkin bagaimana dengan daerah pencoblosan atau di mana rekan Nurul dapat informasikan wakil atau calon wakil Bupati Maros yakni Mutasim Mansur yang melakukan pencoblosan ada di TPS mana? Ya, baik Tribuners, untuk calon wakil Bupati Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Mutasim Mansur ini, dia melakukan pencoblosan di TPS 09 di Tamarampu, Kecamatan Surigale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tribuners. Sempat tadi terjadi cukup tegang antara wartawan juga dengan PTPS karena PTPS ini sempat melarang wartawan untuk mengambil gambar di TPS tersebut. Tribuners. Namun akhirnya kami berhasil mendapatkan gambar seperti itu. Dan kemudian Mutasim Mansur ini dijadwalkan akan menonton bersama Khaidir Syam untuk proses perhitungan cepat di posko induk di Jalan Flamboyan, Kecamatan Surigale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kita kembali ke TPS 007 tempat Bupati Maros sekaligus juga menjadi calon Bupati Maros. Apakah ada perlakuan khusus di TPS karena mengingat juga kehadiran sosok Bupati Maros beserta keluarganya? Ya, baik Tribuners, tidak ada perlakuan khusus mengingat memang tadi kondisi TPS saat Khaidir Syam datang di lokasi tersebut masih sepi. Tribuners, jadi tidak sempat antri karena memang Khaidir Syam ini langsung menyerahkan C undangan kepada petugas dan melakukan pencoblosan di lokasi tersebut. Berbeda dengan Mutasim Mansur, tadi sempat antri beberapa menit
karena memang suasana di TPS tersebut cukup ramai seperti itu, Tribuners. Oke, berarti hingga siang hari ini apakah tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut sudah mulai meningkat? Hingga saat ini Tribuners belum ada data lengkap terkait jumlah partisipasi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini. Nantinya kita bisa melihat setelah ada pengumuman dari resmi dari KPU Maros, Tribuners. Oke, baik. Iya, terima kasih rekan Nurul atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan juga melakukan peliputan. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan lagi cuplikan dari beberapa lokasi TPS yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Nur Hayati. Mirna Ramli. Citra Amin. Nugraha. Dina Sudi. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Som. Saharudin. Baik, Tribuners, headline terbaru dari Kabupaten Sinjai Utara. Suasana pencoblosan TPS khusus di Rutan Kelas 2 Kabupaten Sinjai. Rutan Kelas 2 Sinjai menjadi tempat pemungutan suara khusus pada Pilkada Serentak 2024. Pantauan Tribun Timur pada 27 November 2024, tepat hari ini, TPS khusus ini bertempat di dalam Rutan Sinjai. Jumlah DPT di TPS 901 ini sebanyak 160 orang. Rinciannya 154 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel sebanyak 145 orang. Sementara pemilihan calon bupati dan wakil bupati Sinjai sebanyak 78 orang. Mereka antri dengan tertib dengan membawa surat keterangan memilih untuk mencoblos. Para WBP kemudian menyetor surat keterangan memilih, lalu petugas memberikan surat suara. Lalu mereka menuju bilik suara untuk mencoblos.
Setelah itu memasukkan surat suara ke kotak suara, dan terakhir WBP mencelupkan tangannya ke tinta sebagai bukti telah memilih. Diketahui pada Pilgub 2024 terdapat 2 paslon. Mereka adalah Muhammad Ramdan Pemanto berpasangan dengan Azhar Arsyad nomor urut 1 dan Andi Sudirman Sulaiman berpasangan dengan Fatmawati Rusdi nomor urut 2. Sementara Pilkada Kabupaten Sinjai 2024 ini terdapat 4 paslon yang bertarung. Mereka adalah Muzain Arif berpasangan dengan Andi Ihsan Hamid nomor urut 1, Haja Ratnawati berpasangan dengan Andi Mahyanto Masda nomor urut 2, selanjutnya Haja Nursati berpasangan dengan Lukman Haji Arsal nomor urut 3, dan pasangan Haja Andi Kartini Otong berpasangan dengan Muzakir nomor urut 4. Irfan bin Ramli, Muhammad Aidin bin Abidin, Muhdur Ghazali, Baning bin Nasir, Muslimin alias Kota bin Baning bin Nasir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Atas nama siapa? atas nama Binayan Ariadi. Oh, ini ketua KPPS 009. 9 ya. Di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini. Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai Rencananya sampai jam 1. jam 1? Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan jam berapa dilayani? Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi Iya. ketua juga. Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, kayak ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, dan 7 itu bagian tintanya, terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Tunjukin lagi. Atas nama Suwardi. Ada juga yang berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Reski. Dia kawan tambah di panitia apa sih? Alfian 42 124. Nur Ainun Alwi.
Sultan Air. Dan AS. Nur Hayati. Mirna Ramli. Citra Amin Nugraha. Dina Sudi. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Tom. Saharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Pinayan Haryadi. Oh, ini Ketua KPPS 009 9 ya, kalau Di- Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukannya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini. Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai Rencananya sampai jam 1. jam 1? Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa atas dilayani? nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1
1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPT ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar, rencana perhitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, pilpres yang kemarin jadi ketua juga. Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, dan 7 itu bagian tintanya, terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwarni. 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Baik, rekan Wahdah sudah terhubung bersama kami? Ya, selamat siang rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan untuk Tribuners ketahui bagaimana suasana kunjungan PC Bupati Kabupaten Bone ke TPS-TPS di Kota Watampone seperti apa? Ya, terima kasih rekan Tio. Pada hari ini PJ Bupati Bone yakni Andi Winarto melakukan kunjungan di empat berbagai lokasi TPS yang ada di kecamatan khususnya Kota Watampone. Ya. Yang pertama beliau mengunjungi Lapas Celu TPS 901 yang beralamat di Kecamatan Tenetiran Timur. Yang kedua Desa Cerawali TPS 01 yang beralamat di Kecamatan Berbo, dan ketiga Desa Panyilit
TPS 01 Kecamatan Palaka dan juga Kelurahan Bulu Tempe TPS 07 yang beralamat di Kecamatan Tanete Barat rekan Vio. Baik. Lantas mungkin apakah ada TPS yang menjadi fokus utama dari kunjungan hari ini? Ya rekan Vio, bisa diulang untuk suaranya. Baik. Apakah ada TPS yang menjadi fokus utama dari kunjungan hari ini? Dan jika ada, apa yang menjadi alasannya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, PJ Bupati hanya melakukan pemantauan di 20, khususnya semuanya di atensi di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, dan untuk wilayah kota sendiri hanya ini 4 TPS yang tadi atau 4 kecamatan tadi yang mereka kunjungi untuk melakukan pemantauan rekan Vio. Lantas bagaimana hasilnya? Apakah mungkin ada peningkatan partisipasi warga setelah ada kunjungan dari PJ Bupati Kabupaten Bone? Ya, dari informasi dan pantauan kami di lokasi, antusiasme warga khususnya di TPS 07 Kelurahan Bulu Tempe ini, warga sangat antusias untuk mengikuti memilih pencoblosan khususnya Bupati dan Gubernur Sulawesi Selatan rekan Vio. Mereka mulai datang dari pukul 7 sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat yang datang untuk melakukan hak pilihnya, dan di samping itu juga tadi setelah warga selesai melakukan pencoblosan, PJ Bupati bersama dengan Kapolres Bone dan Dandim 1407 Todopuli membagikan makanan kepada para pemilih yang telah menyalurkan hak suaranya rekan Vio. Iya, baik. Lantas untuk PJ Bupati Kabupaten Bone sendiri melakukan pencoblosan di TPS mana rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, PJ Bupati tadi pagi menyalurkan hak suaranya di TPS 1 Kecamatan Tanete Liatang Barat, tepatnya di SD 11 Manurungi rekan Vio. Iya. Lantas bagaimana mungkin imbauan atau pesan khusus yang disampaikan PJ Bupati Bone kepada warga? Ya, PJ Bupati Kabupaten Bone yakni Andi Winarto Eka menyampaikan bahwa semoga pemilihan Bupati maupun Gubernur ini berjalan dengan lancar, aman dan damai rekan Vio. Hingga saat ini rekan Wahda, apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh warga saat menyalurkan hak suaranya? Nah, dari informasi yang kami peroleh terdapat beberapa kecamatan yang di Kabupaten Bone kekurangan surat suara untuk pemilihan mereka rekan Vio, yang di mana salah satunya di Kecamatan Dua Bocoy, di mana di sana dari informasi yang kami peroleh terdapat kekurangan 1 lembar untuk pemilihan surat suara untuk gubernur maupun bupati rekan Vio. Sampaikan juga rekan Wahda, bagaimana mungkin suasana dan juga para calon bupati dari Kabupaten Bone melakukan pencoblosan di mana saja? Ya, adapun untuk para calon bupati rekan Vio, kami baru mendapatkan informasi tentang yakni calon bupati nomor urut 03, yakni Andi Asman Sulaiman yang melakukan pencoblosan di bagian TPS di Kecamatan Tanete Liatang rekan Vio. Oke, baik. Untuk itu kami menunggu update terbaru yang akan dilaporkan rekan Wahda untuk bagaimana update Pilkada serentak di Kabupaten Bone. Selamat kembali bertugas rekan Wahda. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan suasana di lokasi titik-titik pemilihan yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jadi masuk banyak di pintu keluar nih. Oh iya. Mana? Wawancara. Wawancarai nanti. Oh iya.
Ya, bisa dibenas lihat Bapak. Depa. Dewis lagi belaucau. Kini pone nih. Bapak digagap po. Kenalkan beliau. Kenalkan beliau. Iya. Iya. Kapolres? Namanya rezeki tidak lari kemana. Weh, mana lagi Pak Haji nih? Pemantauan hari ini Puang, tanggapannya bagaimana Puang? Baik, terima kasih. Hari ini Alhamdulillah tanggal 27 November 2024 kita berada di Kabupaten Bone. Alhamdulillah kami beserta Bapak Danrem 141 beserta Unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua Pengadilan, dan yang Brimob bersinergi semua dalam rangka memantau pelaksanaan pencoblosan hari ini. Jadi sudah ada beberapa TPS kita ambil sampel, ada beberapa kecamatan kita keliling ke kecamatan yang keempat, dan insya Allah setelah ini kami juga akan bergabung lagi di rumah jabatan, memantau penghitungan di rumah jabatan untuk mengawal pencoblosan di tempat-tempat lain. Harapannya Puang? Ya, harapan kita semoga aman, lancar, damai, dan alhamdulillah Bone kondusif sampai saat ini. Tinggal kita harapan kita sampai rekapitulasi dan
di wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di Makassar hari ini. Saya mengumpulkan di Bone sekaligus mengendalikan ada 23 kabupaten dan kota terpantau sampai dengan saya ini aman terkendali. Tapi kebetulan sebagai Forkopimda Plus di kelas 2 Juni dan di Kabupaten bersama Gede, Kapolres dan lainnya ada di beberapa tempat dilaksanakan makan gratis dalam rangka menggaungkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, rangka nanti bulan Januari serentak kita akan melaksanakan makan gratis. Tujuan dari pelaksanaan beberapa TPS yang dilaksanakan makan gratis ini adalah untuk mendorong masyarakat agar di sekitar Bone ini masyarakat bisa berduyun-duyun semaksimal mungkin untuk bisa memberikan suaranya, mencari pemimpin yang terbaik di lingkungan masing-masing khususnya di wilayah ini. Ini harapan saya moga-moga persentase hasil daripada makan gratis ini bisa menimbulkan stimulasi pada masyarakat agar hasilnya lebih maksimal. Terima kasih. Muslimin alias Kota Ricky alias Yusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Kadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Pali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdur Ghazali. Izin Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan. Ya, oke. Bersamaan dulu. Ya, tahan. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Maju dong.
Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, satu. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, Tabe, lihat sini, 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Semuanya. Izin Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan. Ya, oke. Bersama nih Bu, ya. Tahan. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Maju. Oke. Ada juga yang berapa yang begini? 31 atas nama Rizky Di panitia aku deh sih. Allah. Alfian 42 124. ...378 Nur Ainun Alwi.
AS. Baik, Tribuners, selanjutnya ada kisah dari Bribka Fahrudin yang sudah di TPS 06 Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah salat subuh langsung ke TPS, belum sempat sarapan. Jadi sarapannya di sini, kata Bribka Fahrudin. Sehari-hari tugas di Satlantas Polres Pelabuhan Kota Makassar, 1 TPS dijaga seorang personel polisi dan 2 linmas. Semoga pilkada serentak aman dan juga berlangsung lancar, harap Fahrudin. Jam berapa tadi di sini Pak? Jam 5 habis salat subuh berarti. Kita ini salat subuh dulu baru di sini. Siap Pak. Tapi sejauh ini aman di sini Pak. Pak Fahrudin berarti berapa TPS di sini diawasi Pak? TPS 6 saja atau TPS 5? Saya ini TPS 06. Oh. Nah, jadi di TPS 07 ada teman juga di sini. Oh, berarti satu TPS, 1 petugas, 2 linmas. Linmas berarti Pak. Nur Hayati. Mirna Amir. Citra Amin. Nugraha. Tina Sudi. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar Som. Saharudin.
warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Pinayan. Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009 ya, di Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan 355 jam berapa? atas nama Nina. Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifuddin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya di 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk pemungutan suaranya, dan 7 itu bagian tintanya. Terus ada humasnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota Riki alias Jusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Baik, Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fioriana Jiretno, dan kali ini di segmen selanjutnya ada informasi dari
Kabupaten Takalar yang akan dilaporkan oleh rekan Makmur mengenai PJ Bupati Takalar Setiawan Aswad yang mencoblos di TPS 001 Kalabirang bersama keluarganya. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Makmur. Selamat siang rekan Makmur. Selamat siang. Ya, baik. Dapat informasikan lebih lengkap bagaimana suasana di TPS 001 saat PJ Bupati Takalar beserta keluarganya menyalurkan hak suaranya. Ya, jadi Setiawan Aswad bersama istrinya dan juga adalah Ketua TP Penggerak PKK Kabupaten Takalar, Sri Astuti Tamring, itu menyalurkan hak pilihnya di TPS 001 Kelurahan Kalabirang, Patalasang. Setiawan bersama istri datang pada pukul 10 pagi tadi, kurang lebih. Dan selain istri Setiawan juga kedua anak Setiawan juga ikut memilih di TPS 001 Kalabirang ini. Baik, lantas mungkin bagaimana antusiasme warga yang berada di TPS saat PJ Bupati mencoblos? Apakah ada interaksi mungkin dengan warga? Ya, jadi ya semenjak turun dari mobil, Setiawan langsung disambut oleh warga yang juga ikut mengantri dan menunggu panggilan, dan Setiawan pun langsung menyalami dan menyapa warga tersebut. Dan juga Setiawan sempat menunggu namanya dipanggil, dan saat menunggu itu Setiawan berbincang-bincang bersama beberapa warga. Iya, rekan Makmur, mengingat juga PJ Bupati dan keluarganya merupakan pemilih pindahan, apakah mungkin ada prosedur khusus yang mereka ikuti di TPS 01 Kalabirang? Ya, jadi Setiawan dan keluarganya ini adalah pemilih pindahan karena Setiawan bersama keluarganya ini berdomisili dan berKTP di Kota Makassar. Jadi karena hal itu mereka Setiawan bersama keluarga mengurus mengurus mekanisme pindah memilih dalam kategori 4 alasan, yang dimana alasan tersebut termaktub di dalamnya adalah ketika yang bersangkutan sedang bertugas di tempat tersebut pada hari pemilihan, ya, di mana Setiawan sedang bertugas sebagai penjabat Bupati Takalar bersama keluarganya di Takalar. Oke, baik. Iya. Rekan Makmur, dapat diinformasikan juga bagaimana kondisi TPS dari segi fasilitas mungkin dan juga kesiapan pemungutan suara dari pagi hingga siang hari ini? Ya, jadi TPS 001 Kalabirang ini terletak di Aula SEMA Negeri 3 Takalar di Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang. Jadi fasilitas TPS di sini itu cukup bagus karena merupakan aula sekolah yang kondisinya masih sangat terawat, dan juga beberapa fasilitas seperti kipas angin juga tersedia di dalam TPS ini, sehingga sangat nyaman dan sangat memudahkan bagi pemilih yang datang ke TPS ini. Baik, setelah agenda pencoblosan tadi, apa yang menjadi harapan dari PJ Bupati Kabupaten Takalar nih terhadap masyarakat Takalar khususnya? Ya, jadi PJ Bupati Takalar Setiawan menghimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS berbondong-bondong untuk menyalurkan hak pilihnya, karena ini merupakan kontestasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan yang baru. Dan juga Setiawan menghimbau kepada pendukung kedua paslon agar menjaga kondisivitas dan keamanan melakukan pawai atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kericuhan. Iya, mungkin lebih khusus lagi pesan kepada para pendukung, apalagi mengingat ada 2 paslon dari Kabupaten Takalar yang juga ikut dalam kontestasi ini. Seperti apa harapan dari beliau? Ya, Setiawan menyampaikan bahwa setelah pemungutan suara nanti atau perhitungan suara nanti, agar pendukung kedua paslon dapat saling menjaga satu sama lain, tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis ataupun seperti melakukan pawai atau melakukan sorakan-sorakan yang sifatnya provokatif kepada satu sama lain.
dan itu ditekankan Setiawan agar pilkada yang berlangsung hari ini terus di Kabupaten Takalar itu dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Baik, tentu ada harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh PJ Bupati Takalar yang dimana mengajak kepada warga untuk datang ke TPS dan juga menyalurkan hak pilihnya, dan yang paling penting adalah menjaga kondusivitas dari pilkada serentak yang juga terlaksana di Kabupaten Takalar. Terima kasih rekan Makmur, selamat kembali bertugas dan juga meliput agenda secara penting kita hari ini. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan lagi cuplikan liputan di beberapa titik yang berlangsung di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Sampai Pak. Selamat datang kepada Bapak PJ.
Tahan dulu Pak, tahan. Kak. Cek cek 1 2. Baik, Tribuners, berikut laporan langsung oleh rekan Faki dari lokasi yang akan melaporkan mengenai datangnya calon wakil gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, ke TPS. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan Faki. Selamat siang, rekan Faki. Ya, selamat siang rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan terlebih dahulu tadi di awal juga sudah kami paparkan dan juga tampilkan di live event kali ini. Dan persoalan mengenai belum hadirnya Fatmawati Rusdi ke TPS. Lantas mungkin apa yang menjadi alasan beliau terlambat ke lokasi? Ya. Fatmawati Rusdi, calon wakil gubernur Sulawesi Selatan nomor 2 akhirnya datang ke tempat pemungutan suara TPS, tepatnya di TPS 007, Kelurahan Bantar-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Fatmawati Rusdi datang ditemani kedua orang buah hatinya, kedua orang anaknya, datang langsung melakukan pemungutan suara di balik bilik suara. Keterlambatan Fatmawati Rusdi datang untuk mencoblos, salah satunya dikarenakan faktor kesehatan. Fatmawati Rusdi yang tadi mengatakan sempat batuk-batuk ya, sehingga memang baru datang ke TPS sekitar pukul 12 siang. Nah, Fatmawati Rusdi setibanya di TPS langsung disambut oleh Ketua TPS sendiri, lalu setelah itu mengikuti registrasi dengan dirinya yang terdaftar sebagai salah satu pemilih di nomor urut 191 dalam DPT dari TPS 007 Kelurahan Bantar-Bantaeng, Kecamatan Rapocini. Dan saat tiba juga langsung melakukan pemungutan suara, masuk ke bilik suara membawa 2 surat suara, yakni pemilihan Wali Kota Makassar serta pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan kedua anaknya yang datang langsung masuk ke bilik suara, membawa dua surat suara juga, yakni pemilihan Wali Kota Makassar dan juga pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan. Baik, berarti adakah pesan khusus yang disampaikan oleh Fatmawati Rusdi kepada masyarakat mungkin setelah melakukan pencoblosan? Ya, setelah melakukan pencoblosan, Fatmawati Rusdi menyampaikan pesan khusus kepada tim pemenangan, kepada masyarakat, kepada seluruh simpatisannya untuk tetap tenang setelah
melakukan pencoblosan, meskipun nantinya akan ada hasil-hasil hitung cepat yang dikeluarkan lembaga survei. Tentunya Fatmawati Rusdi mengingatkan para pendukungnya untuk tidak berlebihan dan menanggapi hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Dirinya juga akan memantau hasil yang perkembangan perhitungan cepat, namun tentunya Fatmawati Rusdi akan terus mengimbau kepada para pendukungnya tetap tenang dalam melihat hasil yang akan dikeluarkan oleh lembaga survei dan lebih percaya pada lembaga-lembaga survei yang memang sudah terdaftar oleh KPU Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan. Baik, ya, adakah mungkin konfirmasi yang disampaikan oleh beliau mengapa hanya datang bertiga bersama kedua buah hatinya? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor 2 Fatmawati Rusdi dan Andi Sudirman Sulaiman ini kan memang terpisah secara lokasi pemilihan. Karena kita ketahui bersama Andi Sudirman Sulaiman tidak dapat memilih di Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Andi Sudirman Sulaiman belum selesaikan persoalan administrasi untuk pemindahan domisili dari Jakarta ke Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga Andi Sudirman Sulaiman, calon gubernur nomor 2, harus terbang ke Jakarta untuk ikut di Pilkada DKI Jakarta, sehingga memang Andi Sudirman Sulaiman tidak dapat mencoblos di Makassar untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan maupun Pilwali Makassar, dan hanya Fatmawati Rusdi yang bisa memilih, sehingga memang hanya Fatmawati Rusdi yang dapat diliput untuk datang ke TPS, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman saat ini sedang berada di Jakarta. Di informasi dihimpun juga Fatmawati Rusdi mengatakan bahwa sebentar sore Andi Sudirman Sulaiman akan sudah kembali ke Makassar dan akan ikut memantau bagaimana hasil hitung cepat dari Pilgub Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, ini juga kami melihat dokumentasi yang dikirimkan oleh rekan Faki bahwa tidak terlalu banyak ya pengamanan yang juga ikut mengawal Fatmawati Rusdi ke TPS 07. Apakah mungkin ada konfirmasi mengapa demikian? Ya, memang kondisi di TPS 07 tadi pada saat pencoblosan dari Fatmawati Rusdi memang sedang sepi ya, karena kebanyakan masyarakat sudah melakukan pencoblosan sejak pagi hari, dan di siang hari pada saat Fatmawati Rusdi datang, para pemilih juga sudah pada balik ya. Tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut sudah 70% ketika Fatmawati Rusdi datang, dan Ketua KPPS juga menyampaikan bahwa saat ini kondisinya sudah aman saja, sehingga memang pengawalan ketat tidak begitu dilakukan karena kondisi di TPS ini juga ada mayem sejak pagi hari tadi, dan sudah banyak warga yang sudah melakukan pemilihan suara kemudian pulang di siang hari seperti itu. Oke, baik. Terima kasih rekan Faki. Tentunya kami terus menunggu update terbaru dari rekan Faki yang akan dilaporkan mengenai Pilkada serentak Sulawesi Selatan 2024 ini. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan suasana di beberapa titik TPS di Kota Makassar maupun juga kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Ibu. Ibu sini Bu, Ibu maju Bu. Maju Bu. Dipilih memang yang siang kok. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Oke. Kanan kanan kanan. Itu anak dua. Dan dia sama Dinda mana? Oh, sama. Sini. Umpan pada sedikit. Ya, oke. Oke. Sini Bu, sini Bu. Sini kan. Iya, Pak. Kalau selamat ibu batu-batu. Bunda mungkin ada tanda sorry. Dia saksi aman jadi. Enggak. Halo Ibu. Ibu sini Bu, Ibu maju Bu. Maju Bu. Dipilih memang yang siang kok. Nomor 524 atas nama Suwarni 524. Atas nama Hasan
Berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Reski Rahmat. Di panitia aku deh sih. Allah. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi. AS Enak kan?
Nur Hayati, Mirna Ramli, Citra Amin Nugraha, Dina Sudi, Parete, Hasrullah, Hasrullah, Anwar Tom, Saharudin, Paling 4 orang masuk bidik. Muhammad Saleh, 4 orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nanti ya. Paling 4 orang masuk bidik. Muhammad Saleh, 4 orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nanti ya. Paling 4 orang masuk bidik. Muhammad Saleh, 4 orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nah, itu
Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emong bin Haji Waris Pali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdur Ghazali. Banying bin Nasing. Muslimin alias Kota bin Riki alias Jusman bin Sabil. Baik, Tribuners, selanjutnya kita beranjak ke Kabupaten Bulukumba. Ada aksi protes oleh Ketua Golkar Bulukumba Nirwan Arifuddin di TPS 06 Bentenge. Untuk informasi lebih lengkapnya tentu kita sudah terhubung dengan rekan Samba yang akan melaporkan lebih detail. Selamat siang rekan Samba. Ya baik, selamat siang Mbak Pia di redaksi Tribun Timur dan selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, baik, rekan Samba dapat diinformasikan lebih detail bagaimana kronologi kejadian protes yang dilakukan oleh Nirwan Arifuddin. Silakan. Iya, tadi dapat kami sampaikan bahwa sebetulnya sejak pagi tadi, tepatnya pada pukul 08 seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS di lebih dari 800 TPS di Kabupaten Bulukumba sudah mulai dibuka dan masyarakat mulai berbondong-bondong untuk terus berdatangan di TPS-TPS baik di dalam ibu kota Bulukumba sendiri maupun hingga di pelosok-pelosok di Kabupaten Bulukumba secara umum. Dan hal yang menarik dan yang paling menyita perhatian dari masyarakat Bulukumba, yakni adanya insiden aksi protes dari salah seorang calon pemilih di Kabupaten Bulukumba yang mana diketahui bernama Nirwan Arifuddin yang juga sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Bulukumba yang ikut menyalurkan hak pilihnya. Namun sebelum menyalurkan hak pilihnya, oleh pihak petugas setempat meminta kepada seluruh calon pemilih di TPS atau yang akan masuk di dalam bilik suara untuk tidak membawa handphone atau telepon seluler mereka di dalam bilik suara.
Dan pada saat itu tiba giliran dari Ketua DPD 2 Partai Golkar, Bapak Nirwan Arifudin, diminta untuk segera meletakkan HP-nya atau telepon selulernya di meja sebelum masuk di bilik suara. Namun Nirwan Arifudin menolak dari pihak KPPS atas larangan itu, karena menurutnya bahwa tidak semua calon pemilih dilarang membawa HP di dalam bilik suara yang berdasarkan pantauan Pak Nirwan Arifudin di sejumlah TPS di Kabupaten Bulukumba. Namun berbeda pada saat di TPS 06 Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, atau tepatnya berada memilih, justru pihak KPPS melarang setiap calon pemilih termasuk Nirwan Arifudin untuk membawa handphone masuk di dalam bilik suara. Itulah yang menyebabkan kemudian melakukan aksi protes dan memaksa atau meminta kelompok pemungutan suara atau petugas TPS untuk menunjukkan poin larangan yang diatur dalam aturan di kepemilihan atau di pemilihan pilkada, poin-poin yang mengatur larangan tersebut. Dan setelah meminta, Nirwan Arifudin meminta kepada petugas KPPS atau petugas TPS untuk menunjukkan poin yang melarang membawa handphone di dalam bilik suara tersebut, namun petugas tidak mampu memperlihatkan poin-poinnya yang diatur di dalam aturan itu. Pihak KPPS saat itu hanya menyampaikan bahwa ini sudah dilarang dan tidak diperbolehkan. Pada saat itu suasana pemilihan atau pemungutan suara atau pencoblosan yang tadinya sejak pagi sampai kejadian itu tampak terganggu, dan seluruh para peserta calon pemilih maupun petugas konsentrasinya tertuju pada aksi protes yang dilakukan Ketua Golkar Bulukumba Nirwan Arifudin. Dan beruntung pihak Panwas PPS pengawas kelurahan, kemudian pihak dari Panwascam di Kecamatan Ujung Bulu bersama PPK turun di lokasi itu untuk memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak. Dan setelahnya itu pihak KPPS kembali mengizinkan kepada Nirwan Arifudin dengan catatan bahwa tidak diperkenankan untuk memotret atau memfoto pada saat dalam mereka mencoblos di dalam kotak bilik suara, sehingga kedua belah pihak kemudian saling memaafkan dan proses pencoblosan kembali berlangsung dengan baik. Seperti itu, Mbak Bio. Iya, lantas mungkin disampaikan juga bagaimana reaksi warga yang berada di TPS saat menyaksikan aksi protes tersebut, dan juga apakah mungkin mediasi yang berlangsung dikatakan cepat atau juga bahkan memakan waktu yang cukup lama, rekan Sambah? Ya, waktunya ada sekitar 15 menit dan memang cukup mengganggu proses jalannya pencoblosan atau pemungutan suara saat terjadi insiden itu. Dan setelah pihak penyelenggara baik dari PPK maupun dari pihak Panwascam dari Kecamatan Ujung Bulu cepat turun bersama juga pihak pemerintah setempat untuk segera meluruskan hal itu agar tidak panjang perdebatannya dan tetap pelaksanaan pencoblosan dapat berjalan kembali dengan baik. Baik, apakah setelah mediasi selesai Bapak Nirwan langsung melanjutkan proses pencoblosan atau seperti apa? Iya, setelah sama-sama memahami pihak dari kelompok penyelenggara atau KPPS pemungutan suara di TPS 006 Bentenge mengizinkan, tetapi dengan catatan bahwa tidak diperbolehkan untuk memotret di dalam bilik suara.
Dan sementara pihak Nirwan Arifudin sendiri juga mengiyakan hal itu, kemudian saling meminta maaf, dan proses pencoblosan atau pemungutan suara kembali berlangsung dengan baik dan hingga siang hari ini. Seperti itu Mbak Afia. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya rekan Samba atas satu insiden yang terjadi di TPS di salah satu TPS di Kabupaten Bulukumba. Tentu kami menunggu update terbaru nanti hingga sore nanti hasil quick count di Kabupaten Bulukumba juga yang akan dilaporkan oleh rekan Samba. Selamat kembali bertugas rekan Samba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan mengenai insiden ini dan juga dokumentasi lainnya yang sudah kami himpun dari rekan-rekan reporter mengenai bagaimana situasi di titik-titik TPS Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di sini berarti harus sama. Jangan saya nggak mau foto, siapa dia mau foto? Berarti Anda juga saya mau foto. Nggak bisa begitu dong. Enggak saya mau. Apa masalahnya? Ini Saiful. Tidak ada aturannya. Saya ajari gitu. Kalau ada aturan itu siapapun itu tidak mati. Tapi kalau tidak aturannya harus oke, tapi tidak ada. Kalau tidak begini. Oke, saya tunduk. Tapi kalau tidak ada, jangan buat aturan. Teman-teman Coba ke anu deh, kembali deh. Iya betul. Begini peminta maaf mungkin ini adik-adik. Dari mana saya yang dikasih aturan yang salah, tidak boleh semua kita tidak boleh kasih PKPU-nya supaya kalau ada masalah tetap tidak, makanya tidak boleh buat santai seperti itu dari PKPU. Makanya ada ini sekampungku ini masa lupa nomor dong dikasih kenal tidak boleh dilarang bawa KPK kalau bawa KPK memilih. Coba siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Boleh selfie, tidak boleh bawa KPK. Ya, kalau ada PKPU serentak, tapi tidak ada PKPU-nya. Artinya apa? Tidak ada data ini, kasihan bingung kan dengan siapa yang sampaikan itu? Berarti yang di atas dong, bukan dia kasihan. Tapi kalau ada yang bawa, gimana? Saya tidak usah memilih karena semua orang bawa HP. Kecuali kalau mau dilarang memfoto ke selfie boleh, tapi persilakan. Jangan melakukan pembicaraan. Jangan melakukan. Saya begini Pak. Iya. Di sini berarti harus sama. Jangan saya nggak mau foto, siapa dia mau foto? Berarti Anda juga saya mau foto. Nggak bisa begitu dong. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, satu.
Ya, izin Pak, lihat sini Pak, tabe, lihat sini, 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Cobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Vinayan. Adi. Oh, ini ketua KPPS 009 ya, di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan jam berapa? Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, Pilpres yang kemarin jadi ketua juga? Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, dan 7 itu bagian tintanya. Terus ada masnya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana TPS 13 Kelurahan Berua,
Kecamatan Bilingkanaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwarni. 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Ada juga yang berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Reski Rahmat. Di panitia aku deh sih. Baik, Tribuners, kali ini kita beranjak lagi ke Kota Makassar. Ada informasi mengenai pencoblosan yang dilakukan Andi Seto bersama istri di TPS 4 Kelurahan Balaparang. Tentu informasi ini akan dilaporkan oleh rekan Yaumil dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Yaumil. Ya, selamat siang rekan. Ya, baik. Rekan Yaumil langsung disampaikan bagaimana suasana di TPS 4 saat Andi Seto dan juga istri datang ke lokasi untuk melakukan pemilihan. Ya, baik rekan, bisa saya sampaikan bahwa Andi Seto Gadisa Asapa, calon wali kota Kota Makassar nomor urut 2, yang berpasangan dengan Reski Mulfiati ini, khususnya Andi Seto, mencoblos bersama dengan istrinya di TPS 04 Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini. Keduanya kompak mengenakan baju dengan setelan atau nuansa putih-putih ya. Datang sekira pukul 8.30 di TPS tersebut. Dan kalau kita lihat juga suasananya di TPS tersebut berjalan kondusif. Andi Seto pun menyempatkan menyapa masyarakat yang berada di sekitar TPS sebelum kemudian namanya dipanggil untuk menuju ke bilik suara dan melangsungkan atau menyalurkan hak pilihnya di bilik suara, Tribuners. Dan pasangan ini, Andi Seto bersama istrinya juga tiba di lokasi itu dengan suasana yang ramah, kondusif, dan semua berjalan sesuai dengan aturan, Tribuners. Kembali ke rekan. Ya, baik. Rekan Yaumil, dapat disampaikan juga bagaimana tingkat partisipasi pemilih di TPS tersebut? Apakah mungkin ada peningkatan atau juga bahkan malah ada penurunan? Iya, Tribunar. Baik, bisa saya sampaikan bahwa di TPS 04 ini itu jumlah DPT-nya sebanyak 557 pemilih. Namun sampai sekira tadi pukul 12 siang itu jumlah pemilih hanya sekira 250-an lebih atau separuhnya. Kalau kita lihat dari angka 250 ini dengan jumlah total DPT itu 557, ini tentu angka yang cukup kurang ya, karena hanya ada sekira 250 lagi yang masyarakat yang tidak menyalurkan hak suaranya di TPS 04 Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini.
Oke, iya. Jadi update terbarunya mungkin masih ada separuh dari warga yang seharusnya menjadi DPT tapi belum datang begitu ya. Rekan Yaumil, bagaimana lantas pelaksanaan teknis di TPS 4 terkait prosedur pencoblosan? Apakah mungkin khusus bagi warga yang hanya membawa KTP tanpa membawa undangan, seperti apa kemudian alurnya? Ya, baik rekan. Untuk masyarakat yang sesuai prosedur yang telah mendapatkan undangan ini bisa langsung saja datang ke TPS tersebut dengan menunjukkan undangan. Kemudian ada beberapa warga yang nampaknya pindah memilih, itu hanya membawa KTP, kemudian petugas KPPS melaksanakan tugasnya dengan memberikan arahan tempat tinggalnya. Nah, setelah disesuaikan, maka petugas KPPS akan mempersilahkan warga hanya KTP. Kemudian juga saya sampaikan bahwa tadi petugas KPPS bergerak menuju atau menjemput bola ke warga yang mempunyai kebutuhan khusus dan harus didatangi ke rumahnya Tribuners, sehingga beberapa anggota KPPS tadi bergerak menuju rumah dari masyarakat yang yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk melakukan hak pilihnya. Jadi di sini petugas KPPS menjemput bola daripada masyarakat. Begitu rekan. Iya, baik. Rekan Yaumil, diinformasikan juga bagaimana peran dari tim Sehati di lokasi TPS 04, tepat menjadi tempat pemilihan dari Andi Seto bersama istrinya? Ya, di TPS 04 ini tempat Andi Seto, calon wali kota Makassar, menyalurkan hak pilihnya itu. Kalau kita lihat dari suasananya, masyarakat sekitar nampaknya ini ya cukup kondusif, aman, menjaga ketertiban, segala perangkat juga hadir di dalam TPS dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau gesekan-gesekan antara pendukung-pendukung calon atau kandidat wali kota lainnya, Tribunar. Sehingga prosesi pencoblosan 27 November 2024 hari ini berjalan lancar dan aman, Tribunar. Mungkin seperti itu, rekan. Baik, ya, pesan khusus mungkin yang disampaikan langsung oleh Andi Seto dan juga istri setelah selesai mencoblos, ada harapan apa yang disampaikan? Ya, mungkin bisa saya sampaikan bahwa Pak Andi Seto bersama istrinya menekankan bahwa pentingnya partisipasi pemilih dan agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya, mengajak seluruh keluarganya, kerabatnya untuk datang ke TPS serta menyalurkan hak pilihnya di pesta demokrasi 5 tahunan sekali ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Yaumil atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari hasil quick count nanti sore yang akan dilaporkan oleh rekan Yaumil. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita hari ini, juga beberapa liputan lainnya mengenai suasana di beberapa titik TPS Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Pada penyampaian untuk semua tamu undangan, kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di DRT yang beralamat di Nikel dan berTPS 4, silakan mendaftarkan dirinya di KPPS 4 dan 5. Dan untuk tamu undangan yang masih di rumah, mohon dipercepat karena pemungutan suara kita tutup di jam 1 tepat. Kita tidak toleransi bagi yang terlambat. Mohon diinfo untuk keluarganya yang masih di rumah atau yang masih di jalan. Dari media, Om.
Alfian 42 124. Tiga ratus 378 Nur Ainun Alwi. Sultan Air. Dan AS. Satu lagi. Nur Hayati. Mirna Ramli. Citra Amin Nugraha. Dina Sudi. Parete. Hasrullah. Hasrullah. Anwar
kosong. Saharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 155 atas nama Nama siapa? Atas nama Vinayan. Haryadi. Oh, ini ketua KPPS 009. 9 ya, kalau di Balaparang. Oh, Balaparang. Tadi buka ini TPS jam berapa? Bukanya jam 7 pas. Oh, jam 7 pas. Tadi sudah banyak yang warga yang datang ke sini? Iya, sudah banyak. Sejauh ini apa kendala-kendalanya yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi saat ini? Alhamdulillah berjalan lancar sampai jam ini. Sebentar rencananya ini jam berapa sampai? Rencananya sampai jam 1. Jam 1. Iya. Itu kalau yang daftar pemilih pindahan jam berapa? Daftar pemilih pindahan DPTB jam berapa dilayani? DPTB itu jam 12 ke atas. Oh, sebentar pemungutan suaranya sampai jam berapa? Dari jam 1 selesai pemilu baru dilanjut lagi dengan perhitungan suaranya. Ini jumlah DPT-nya di TPS 009 berapa orang? Jumlah DPTB ada 570. 570. Oh, jadi ini meningkat ya dari kemarin? Iya, meningkat. Sebentar rencana penghitungan suaranya jam berapa? 57 atas nama Arifudin. Perhitungan suaranya itu di jam 2. Rencananya jam 57 atas nama Ini pertama kali jadi petugas KPPS atau sudah pengalaman? Sudah pengalaman waktu pemilihan presiden. Oh, pilpres yang kemarin jadi ketua juga. Iya. Mungkin secara umum tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Tugas-tugasnya KPPS seperti apa? Dibagi beberapa bagian, ada KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang KPPS 1 itu ketua, KPPS 2, 3 itu sirekap, dan 4, 5 itu registrasinya, 6 itu untuk suaranya, dan 7 itu bagian tintanya, terus ada informasinya juga. 127. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berada di TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkenaya, Kota Makassar. Suasana TPS 13 Kelurahan Berua. Ini suasananya menjelang pencoblosan. Nah, seperti inilah suasananya di dalam. Ini warga sudah mulai berdatangan dari jam 7 pagi untuk memberikan hak pilihnya gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wali kota Makassar, wakil wali kota Makassar. Seperti inilah suasana
TPS 13 Kelurahan Berua, Kecamatan Bilingkanaya, Kota Makassar. Demikian laporannya. Nomor 524 atas nama Suwarni 524. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Atas nama Hasan. Naik. Ada juga yang berapa yang begini? Nomor 31 atas nama Rizky. Di panitia aku deh sih. Allah. Alfian 42 124. (378) Nur Ainun Alwi.
Sultan Lahir. Dan AS. Nur Hayati. Mirna Ramli. Citra Amin Nugraha. Dina Sudi. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia. Tahan dulu Pak, tahan. Tahan.
Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Mundur dia. Tahan dulu Pak, tahan. Sampai Pak. Bisa dulu aja ini Pak. Ya. Oh, iya. Assalamualaikum. Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Mundur dia.
Tahan dulu Pak, tahan. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emon bin Haji Waris Pali. Rusman alias Komeng. Faisal Putra. Irfan bin Ramli. Muhdor Ghazali. Baning bin Nasir. Muslimin alias Kota bin Riki alias Jusman bin Sabil. Muhammad alias Yogi bin Masa. Alwi Al-Qadri alias Alwi. Herman alias Emon bin Haji Waris Pali. Rusman alias Komeng.
Faisal Putra, Irfan bin Ramli, Muhdor Ghazali, Baning bin Nasir, Muslimin alias Kota bin Riki alias Yusman bin Sabil, Muhammad alias Yogi bin Masa, Alwi Al-Qadri alias Alwi, Herman alias Selamat datang kepada Bapak PJ. Kamera. Menurut dia.
Tahan dulu Pak, tahan. Jauh. Otorisasi teman-teman hukum saya tidak campuri. Silahkan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai wali kota Pak, di pilkada ini untuk situasi keamanan dirasakan? Sangat baik. Memang gangguan-gangguan itu hanya pada serangan-serangan siang, serangan malam, serangan fajar, bukan serangan fajar lagi nih, bukan. Serangan sepanjang hari, ya. Dan hampir di semua tempat ditemukan itu foto-fotonya, karena CCTV berfungsi. Bahkan ada yang sengaja kasih lihat di CCTV. Ada apa itu? Berarti memang dia mau pamerkan bahwa saya tidak tahu apa maksudnya, karena dia tahu CCTV, tapi dia pamerkan. Dia kasih lihat, ada apa itu? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Pak, pesan-pesan pada warga Pak di momentum pencoblosan hari ini Pak. Saya kira ini pemilu serentak, pilkada serentak. Karena serentak kesempatan kita hanya sekali dalam 5 tahun. Kita mau ambil sekali dalam 5 tahun saja panjarnya dan 5 tahun kita menderita, atau mendapatkan manfaat dari 5 tahun membangun. Kita harus cerdas, kita memilih pemimpin, bukan memilih juragan sembako. Kita memilih pemimpin, bukan juragan amplop. Hati-hati, gara-gara satu amplop bisa meratakan 10 gunung. Oh, pasti yakin. Semua kita ikhtiar, pasti yakin. Dengan progres yang kami miliki, insya Allah kami, dan dukungan masyarakat di lapangan. Saya ternyata, kan kemarin dibilang 300 titik. Setelah dilihat schedule berdua, 977 titik yang kami dapat. Dan kami rasakan betul, semua orang mau SMS, semua orang memperlihatkan coblosannya, insya Allah dia menang. Dan insya Allah ini menang. Ibu. Boleh di. Ya. Belum misalnya ikut. Alhamdulillah semua SMS juga menyampaikan, saya sih tinggal berdoa. Hasilnya pasti yang terbaik. Mau menang, tidak mau menang. Tapi ini kan suara rakyat dan itu sudah berlangsung sangat baik. Alhamdulillah, kita tinggal tunggu jam 5 katanya. Optimis menang ya. Selalu harus optimis karena kita kerja. Insya Allah kerja tidak dilihat nanti hasilnya. Target perolehan suara? Pokoknya menang. Ya kita kan berdoa ya. Terima kasih support dari kita semua. Doakanlah masuk Makassar, Sulawesi Selatan dapat siapapun ya. Nah, terima kasih. Dulu makan dulu. Bu. Ya, alhamdulillah kami sekeluarga baru saja melaksanakan sebuah tradisi dan ritual.
kami. Siapa saksi MOIE Benar penyampaian untuk semua tamu undangan. Kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di RT yang beralamat di Nikel dan berTPS 4 silakan mendaftarkan dirinya di KPPS 4 dan 5. Dan untuk tamu undangan yang masih di rumah mohon dipercepat karena pemungutan suara kita tutup di jam 1 tepat. Kita tidak toleransi bagi yang terlambat. Mohon diinfo untuk keluarganya yang masih di rumah atau yang masih di jalan. Dari media, Om. Nanti ya. Balik, 4 orang masuk bidik. Orang masuk bidik. Tunjukin lagi. Nanti ya. Balik, 4 orang masuk bidik. 4 orang masuk bidik. Melaksanakan tugas sebagai warga negara yaitu mendatangi TPS untuk memberikan hak suara saya. Semoga lancar semuanya, tertib. Terima kasih kepada semuanya, kepada KPU, kepada Bawaslu dan seluruh yang lain yang melaksanakan daripada pemilihan suara atau pencoblosan pada hari ini. Terima kasih. Ya Pak, apakah optimis Pak hari ini dapat unggul? Ya mudah-mudahan ya, harapan saya tentunya demikian ya. Tapi hasil akhirnya kita lihatlah nanti setelah penghitungan suara. Mungkin sore nanti sudah bisa dilihat. Dan paling tidak besok sudah. Jadi nanti Pak di mana tempat kumpul tim pemenangan untuk menunggu hasil? Kita seluruh pusat kegiatan itu di posko yang ada di Kalapak. Jadi ada lembaga yang dilibatkan dalam hitung cepat ini nanti Pak? Ya kami ada beberapa internal di kami yang dilibatkan sudah bisa memprediksi lebih awal daripada hasil hitungan suara itu. Ya, makasih. Pagi sampai dengan jam segini sudah sangat baik, sehingga kita berharap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Goa itu terus mengalami peningkatan. Waktu 5 tahun yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, partisipasi pemilih kita pada saat pemilu itu 77%. Dan pada saat saya mencalonkan sebagai Bupati periode kedua tahun 2020, itu 79% lebih, hampir 80%. Lalu kemudian pada pemilu kemarin terjadi peningkatan lagi. Partisipasi pemilihnya menjadi kalau saya tidak salah 82 atau 83%. Nah saya berharap
partisipasi pemilih kita di Kabupaten Goa ini tidak jauh daripada partisipasi waktu Pilpres kemarin, 83%. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kabupaten Goa ini semakin membaik dan semakin menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Sebab salah satu ukuran keberhasilan melaksanakan pilkada maupun pemilu itu berada di tingkat partisipasi pemilihnya. Jadi kalau semakin tinggi partisipasi pemilih, maka tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Oleh karena itu harapan saya partisipasi pemilih bisa tinggi dan berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan. Kalau agenda ini hari selain di sini Pak pencoblosan apa lagi Pak? Mungkin kita akan pantau beberapa TPS bersama dengan Forkopimda. Setelah itu kita akan ada Des Pilkada untuk memantau. Karena setelah ditutup ini kan yang dimulai perhitungan awalnya itu gubernur dulu. Setelah itu mungkin sore jam 4 atau jam 5 berdasarkan laporan dari KPU baru dihitung untuk pemilihan bupati. Jadi mungkin yang kita tahu hasilnya lebih dulu berdasarkan quick count yang ada, mungkin saja pemilihan gubernur dulu. Setelah itu baru bupati. Izin Pak Bupati terkait himbauan ke masyarakat untuk melihat bagaimanapun hasilnya sebentar. Ya, harapan saya kan kita lihat sekarang di TPS orang semuanya bisa melakukan pengawasan. Siapapun bisa melakukan pengawasan dan saya lihat tidak ada satupun TPS yang tidak memiliki saksi, baik saksi gubernur maupun saksi bupati. Oleh karena itu, kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan di TPS, saya pikir kecil kemungkinan yang ada ya. Karena saya yakin dan percaya juga pada saat nanti dilakukan perhitungan, orang semua kan secara bebas melihatnya. Dan sekarang kan juga zamannya media sosial, begitu selesai hasil bisa langsung difoto, bisa disebar kemana-mana. Jadi saya pikir untuk kecurangan-kecurangan itu sulitlah untuk bisa dilakukan sekarang, kecuali dia bisa mensulap, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dengan pengawasan dan transparansi yang dilakukan, saya yakin itu bisa diminimalisir, bahkan mungkin tidak terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu apapun hasilnya, ini adalah pesta demokrasi yang tiap 5 tahun kita laksanakan. Jadi jangan karena persoalan hasil pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, itu hal yang biasa. Tetapi yang harus kita junjung tinggi adalah kita semua tetap bersaudara dalam bingkai keluarga besar Kabupaten Goa. Terima kasih banyak Pak. Ini saya bersama Pak Pangdam, Pak Kapolda, Bu Ketua Bawaslu, Pak Ketua KPU, yang didampingi Forkompimda dan DPRD Kabupaten Goa. Kita sudah berkunjung tadi ya dari Toraja Utara, dari Hulu, sebelumnya kita ke MTK, setelah ini kita ke Maluku, kemudian Lumbung Utara dan Maros. Nah, hari ini NAF. Dan alhamdulillah dari laporan Ketua KPU dan Bawaslu masing-masing kabupaten, proses mulai pengiriman logistik sampai dengan pencoblosan hari ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Jadi alhamdulillah, terima kasih seluruh penyelenggara, kemudian petugas keamanan dari kepolisian dan dari Kodam, serta seluruh jajaran di bawah sampai kepada seluruh masyarakat. Terima kasih yang semuanya sudah berbondong-bondong penuh sukacita datang ke TPS untuk menunaikan haknya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai dengan selesainya semua proses tahapan. Silakan Pak Kapolda. Ya. Exit poll sebenarnya per jam 11 tadi Menghadap ke depan Ibu. rilis dan untuk pasangan andalan nanti udah 61%. Tapi kita tetap menunggu quick count dan juga self count tentunya ya. Konsolidasi di mana nanti Bu? Ini langsung ke ini Nasdem Building, partai pengusung juga pada di sana semua. Ketemu Pak Sudirman di mana Bu? Di sana. Di Nasdem. Tidak jam berapa itu? Ya, setengah 3. Nah, karena ini agar proses berjalan dengan lancar, pemilihan masih berlangsung yang lama-lama ya. Sudah mengumpulkan andalan hati. Apa kemudian yang akan dilakukan Bu? Deklarasi kemenangan atau seperti apa? Tentu
real quick count itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses menunggu real count dan proses perhitungan KPU resmi. Bisa kasih imbauan juga Ibu untuk para pendukung. Oh iya, kita jaga alhamdulillah kita lihat dengan baik, berjalan dengan aman. Tentu kita berharap seperti ini dinamikanya. Kita tunggu ya. Kami pakai dua lembaga survei nasional yang kredibel, LSI dan Indikator untuk quick count. Jadi kita tunggu rilisnya 14.30. Bu, Pak Sudirman kan mencoblos di Jakarta, Bu. Apa sejauh ini ada komunikasi dengan posisi Pak Sudirman? Karena sayang sekali, Bu, Pak Sudirman nggak bisa mencoblos di Makassar. Iya, seperti itu. Beliau di Jakarta. Sayang banget, Bu, nggak bisa memilih di Makassar. Ada komunikasi? Ada komunikasi dengan Pak Sudi? Enggak sih, nanti insya Allah beliau ada. Oke, teman-teman. Oke, makasih. Oke. Otorisasi teman-teman hukum saya tidak campuri. Silahkan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai wali kota Pak, di pilkada ini untuk situasi keamanan di Makassar. Sangat baik. Memang gangguan-gangguan itu hanya pada serangan-serangan siang, serangan malam, serangan fajar, bukan serangan fajar lagi nih, bukan. Serangan sepanjang hari, ya. Dan hampir di semua tempat ditemukan itu foto-fotonya, karena CCTV berfungsi. Bahkan ada yang sengaja kasih lihat di CCTV. Ada apa itu? Berarti memang dia mau pamerkan bahwa saya tidak tahu apa maksudnya, karena dia tahu CCTV, tapi dia pamerkan. Dia kasih lihat, ada apa itu? Nah itu yang perlu dipertanyakan. Pak, pesan-pesan pada warga Pak di momentum pencoblosan hari ini Pak. Saya kira ini pemilu serentak, pilkada serentak. Karena serentak kesempatan kita hanya sekali dalam 5 tahun. Kita mau ambil sekali dalam 5 tahun saja panjarnya dan 5 tahun kita menderita, atau mendapatkan manfaat dari 5 tahun membangun. Kita harus cerdas, kita memilih pemimpin, bukan memilih juragan sembako. Kita memilih pemimpin, bukan juragan amplop. Hati-hati, gara-gara satu amplop bisa meratakan 10 gunung. Oh, pasti yakin. Semua kita ikhtiar, pasti yakin. Dengan progres yang kami miliki, insya Allah kami, dan dukungan masyarakat di lapangan. Saya ternyata, kan kemarin dibilang 300 titik. Setelah dilihat schedule berdua, 977 titik yang kami dapat. Dan kami rasakan betul, semua orang SMS, semua orang memperlihatkan coblosannya, insya Allah dia menang. Dan insya Allah ini menang. Ibu. Ini boleh di. Ya. Sebagai calon wali kota hari ini. Alhamdulillah semua SMS juga menyampaikan, saya sih tinggal berdoa. Hasilnya pasti yang terbaik. Mau menang, kita mau menang. Tapi ini kan suara rakyat dan itu sudah berlangsung sangat baik. Alhamdulillah, kita tinggal tunggu. Jam 5 katanya. Optimis menang ya. Selalu harus optimis karena kita kerja. Insya Allah kerja tidak dilihat nanti hasilnya. Target perolehan suara. Pokoknya menang. Ya kita kan berdoa ya. Terima kasih support dari kita semua. Doakanlah masyarakat Makassar, Sulawesi Selatan dapat siapapun ya. Nah, Dulu makan dulu. Bu. Undangannya tapi sama Bapak. Izin Pak, kita lihat sini Pak. Ya, 1. Ya, izin Pak, lihat sini Pak, Tabe, lihat sini 1, 2, oke. Oke, aman semua? Oke. Cobanya.
Mustazil Pak. Tahan Pak, tahan. Tahan Pak, tahan. Ya, oke. Bersama nih Bu, ya. Oke. Mantap kedua. Bismillah. Maju. Menyalurkan aspirasi kita sebagai warga negara, dan tentu ini kita berharap proses ini harus berjalan dengan sangat baik, dengan sangat jujur, karena hanya dengan pemilu yang jujur, pemilu yang bermartabat, pemilu yang adil akan menghasilkan pemimpin yang amanah 5 tahun Kota Makassar ke depan. Sehingga kita berharap di dalam proses mulai dari pencoblosan sampai penghitungan ini harus benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan kejujuran yang harus diutamakan. Apa yang terjadi di asas pemilu. Pak, keyakinan Bapak kan selama ini surveinya selalu tinggi. Dan hari ini Pak bagaimana keyakinan? Ya, insyaallah kami melihat survei itu menjadi indikasi ya seperti apa nanti, apalagi kita melihat tren yang ada di seminggu sebelum pencoblosan itu kan trennya naik. Nah biasanya kalau tren naik itu di ujungnya pasti akan lebih baik daripada hasil yang ada di pada saat survei. Pak, agenda setelah pemilihan ini? Ya, Kita akan pulang ke rumah, bertemu dengan teman-teman sambil menunggu untuk penghitungan suara nanti. Ada pertemuan khusus dengan tim relawan? Nggak ada lah, nggak ada. Kita cuma nanti mungkin ketemu di posko besar sebentar. Pesan Pak warga Makassar? Ya, saya berharap kita harus menjaga yang namanya kondusivitas kota kita, ya, sehingga semuanya harus yang menang harus menang, jangan berlebihan, yang kalah juga harus mengakui keunggulan yang menang, sehingga kita harus mampu memperlihatkan bahwa sebagai seorang pemimpin harus mampu menerima segala kondisi yang ada. Siap. Siapanya Pak. Tak paham. Baik Tribuners, saat ini kami telah mendapatkan informasi ataupun juga gambaran hasil perhitungan suara di beberapa TPS di Kota Makassar. Dan dimulai pada hasil penghitungan suara TPS 12 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pasangan Munafri Arifuddin Aliyah Mustika memimpin perolehan suara dengan perolehan 166 suara. Kemudian disusul oleh pasangan nomor urut 2 Seto Reski sebanyak 72 suara. Kemudian disusul dengan pasangan nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi dengan perolehan suara 24 suara, dan disusul pasangan calon nomor urut 4 Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando dengan perolehan 16 suara. Sementara Tribuners, pada TPS 11 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya juga mendapatkan perolehan hasil, yakni dengan pasangan nomor urut 1 Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham dengan perolehan 133 suara, disusul dengan pasangan nomor urut 2 dengan perolehan 77 suara ada
pasangan Andi Seto Gadista Asapa dan juga Reski Mulfiati Lutfi. Kemudian nomor urut 3 dengan perolehan 16 suara, pasangan Indira Yusuf Ismail dan juga Ilham Arif Fauzi. Kemudian pasangan nomor urut 4 mendapatkan perolehan 17 suara, yakni Amri Arsyid dan Abdul Rahman Bando. Untuk diketahui Tribuners, penghitungan suara dimulai dari kertas suara pemilihan gubernur, kemudian akan dilanjutkan dengan penghitungan perolehan suara wali kota dan atau bupati. Pada penyampaian untuk semua tamu undangan, kita sudah mulai DPK, jadi yang bertempat di RT. Ya. Exit poll sebenarnya per jam 11 tadi Menghadap ke depan Ibu. Rilis untuk pasangan andalan hati udah 61%, tapi kita tetap menunggu. Tribuners, Cawagup Sulsel Fatmawati Rusdi klaim exit poll andalan hati unggul 61%. Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 2 Fatmawati Rusdi mengklaim pasangan Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi sudah unggul versi exit poll. Kabar ini disampaikan Fatmawati Rusdi usai mencoblos di TPS 007 Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rapocini pada Rabu 27 November 2024 hari ini. Fatmawati Rusdi mengaku hasil exit poll menunjukkan keunggulan andalan hati. Namun dirinya tidak ingin gegabah sebab hasil tersebut masih bersifat sementara. Exit poll sebenarnya per jam 11 sudah rilis, untuk pasangan andalan hati sudah 61%, jelas Fatmawati Rusdi. Tapi kita tetap menunggu quick count dan real count lanjutnya. Sekitar pukul 12 WITA, Fatmawati Rusdi datang bersama dua anaknya, Muammar Ferry Rai Gandhi dan juga Adinda Kanita Rusdi ke TPS 007. Fatmawati datang dengan setelan baju berwarna putih senada dengan jilbab bernuansa biru muda dan putih. Begitu tiba di TPS 007, Fatmawati Rusdi langsung melakukan registrasi dan menerima kertas suara. Dua kertas suara pemilihan wali kota ataupun Pilwali Makassar dan pemilihan gubernur Pilgub Sulsel dipegang menuju bilik suara. Tak butuh waktu lama, Fatmawati Rusdi menyalurkan hak suaranya. Fatmawati Rusdi mengaku kini dirinya akan memantau perkembangan quick count bersama dengan tim pemenangan. Meskipun nantinya ia tetap meminta untuk menunggu hasil resmi perhitungan KPU Sulsel, Fatmawati Rusdi akan memantau pergerakan perhitungan cepat dari Nasdem Building di Makassar. Itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses, menunggu real count dan ya. Exit poll sebenarnya per jam 11 tadi Menghadap ke depan Ibu. Rilis untuk pasangan andalan hati udah 61%, tapi kita tetap menunggu quick count dan juga real count tentunya ya. Konsolidasi di mana nanti Bu? Ini langsung ke Nasdem Building, partai pengusung juga pada di sana semua. Ketemu Pak Sudirman di mana Bu? Di sana. Di Nasdem. Dari jam berapa itu? Ya, setengah 3. Nah, karena ini agar proses berjalan dengan lancar, pemilihan masih berlangsung. Jangan lama-lama ya. Sudah mengumpulkan andalan hati. Apa kemudian yang akan dilakukan Bu? Deklarasi kemenangan atau seperti apa? Tentu real count itu sangat akurat ya, tapi tentu kita tetap harus menghargai proses, menunggu real count dan proses perhitungan KPU resmi. Serta himbauan juga Ibu untuk para pendukung. Oh iya, kita jaga alhamdulillah kita lihat wajah baik dengan baik
semua TPS berjalan dengan aman. Tentu kita berharap seperti ini dinamikanya. Kita tunggu ya. Kami pakai dua lembaga survei nasional yang kredibel, LSI dan Indikator untuk quick count. Jadi kita tunggu rilisnya 14.30. Bu, Pak Sudirman kan mencoblos di Jakarta, Bu. Apa sendiri ada komunikasi dengan posisi Pak Sudirman? Karena sayang sekali, Bu, Pak Sudirman nggak bisa mencoblos di Makassar. Iya, seperti itu. Beliau di Jakarta. Sayang banget, Bu, nggak bisa memilih di dua, 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 satu, dua, dua, satu, dua, satu, dua, 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 dua ya, dua, sah ya, saksi, dua berarti kan, ya, pas di mulutnya, ya, dua, 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 dua,
2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, Bagaimana? PTPS taksi tidak ada bekas coblosan. Batal ya? Ya batal. Ya lanjut. 2, 2, 1, 2, 1, ya. 2 coblosan yang saya. Oke. 1. Sah. Lanjut ya. Ya, 2 kali coblosan dalam 1 kotak. Apa? Boleh bagi. Iya kan? Kecil sah? Kan? Ya. Lanjut. Aman. 2. 1. Saksi coblos batal. Lewani melahasil nih. Iya, ani mungkin orang tua ini atau apa? Tak langsung bangun coblos kawannya. Iya, 4 coblosan. Lanjut. 2. 2,
2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para terdengar. Saat ini saya berada di rutan kelas 1 Makassar. Saat ini sedang berlangsung penghitungan suara untuk TPS 902 di rutan kelas 1 Makassar untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. 1. Dan saat ini masih Andi Sudirman Sulaiman dengan 12, sedangkan Deni Pomanto baru 6. 2, 2, 2, 2, 2 lagi. 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2,
2 Satu kali. Ya. 2 1 2 1 1 2 Ya, saat ini para terbenar, saat ini saya berada di TPS 902 Rutan kelas 1 Makassar di Jalan Rutan, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dan saat ini sedang penghitungan suara untuk calon gubernur Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini untuk di TPS 902 sendiri masih unggul jauh Andi Sudirman Sulaiman dari pasangan 01 Muhammad Ramdan Pomanto. Untuk diketahui dari para tribunus bahwa di rutan kelas 1 di rutan kelas 1 Makassar ini ada 1521 daftar pemilih dan dibagi menjadi 3 TPS. Oh, persajap kalau jual lubang ya? Iya, batal. Walaupun di luar. Batal. Tidak sah. Ya, tadi baru saja suara tidak sah dari Andi Sudirman Sulaiman karena ada mencoblos di nomor 2 dan ada juga di luar kotak. 2 1 Ya, untuk diketahui para tribuners bahwa untuk pemilihan lebih dulu itu dilakukan dulu untuk penghitungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur selesai. Setelah nantinya pasangan calon gubernur selesai, baru untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar. 2 1
2 batal. Dua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saat ini berada di TPS 001 Kelurahan Sawito, Kecamatan Watang Sawito, Baik Tribuners, hasil penghitungan suara di TPS 21 di Kelurahan Tamalate, di Kelurahan Mangasa, dan juga ini adalah kompleks rumah Bapak Ade Sudirman Sulaiman di Gerhana Alauddin Mangasa Tamalate dengan perolehan suara nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto dan Azhar Arsyad sejumlah 121 suara. Kemudian perolehan suara nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi memperoleh 245 suara. Kemudian Tribuners, terdapat jumlah suara tidak sah sebanyak 17 suara. Kemudian jumlah seluruh suara ada 366 suara dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah berjumlah 383 suara. Langsung perhitungan suara setelah tadi sekitar pukul 1 Wita pencoblosan ditutup oleh KPPS TPS 001. TPS ini merupakan TPS tempat pencoblosan PJ Bupati Kabupaten Pindrang Ahmad Yakil, kemudian juga calon Bupati nomor urut 3 Usman Marham dan TPS calon Bupati nomor urut 3 nomor urut 2 Sudirman Bungi. Saat ini terjadi perhitungan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Hingga saat ini nomor urut 2 kembali masih unggul. 1
Satu. KB saksi yang terhormat, perhatikan Ci, tidak ada coblosan. Kalau tidak coblosan berarti dianggap batal. Ya, batal. Bendahara baterai 2. Cek sound. Ya itu ya. Jadi dong maksudnya. Ya. Cek. Bau. Wow. 2. Makan nih. Semangat nih. Semangat. 1. Makan nih. Bau salah kok. Asli. 2. 2. Ada ini. Ada di sana. 2. Maju bang. Kasang. Hah? 2. Nomor 2. 2. Iya, di gubernur. Kenapa sih? Nomor 2. 1. Apa namanya? Nomor 1 tuh. 2. 2. Nomor apa? 2 seperti di kasih aslimu enggak usah. 2. Iya, Oh, Bapak ada, Pak? 1. Antum kebersihan. 1. Tamu mau kuro. Ini nomor 5 balik. 2. 2. 2 4. 1. 2 tambah 2 4. 2. Namanya kisah nih, cipon di kai. 1. Oh, makur bedi. Wah, ini 1. panu. Jangan gua kabeh sini. Pilih dia. Batal. Golput dan mempergunakan hak pilihnya. Dia serangan itu. Ada dipakai masuk di bilik. Dia serangan. Ya. Dia serang itu. Ayo mas pagi ini itu menjaga. Ini cenah. Ya aku mau tuh. 2. Itu Anda Akbar. Wih. Angkat tuh atau 2. Batal. Sini bilang itu. Foto lagi. Dek. Iya, soalnya pagi ke mana? Main batal nih. Bawa lu panos biar. Dalam mana? Iyo. Sekarang. Oh iya. 1. Gol putih. Anu 2. Iya, baru. 2. Lihat saya sekarang. 1. 1. Kamu dua jalan deh. Tadi kamu tuh. 1. 2. Mana berarti kalau. 2. Iya. 2. 2. 2. Pulang ke sana. 1. 2. Mana Pak? 2. 1. 2. Dua bet. Bas, sini bas. 1. Wah, marah. Kan jadi.
Ada negara mati nih. Kita baca ya, betul masuk dapur. 2. Ini kondika. 2. Andikan aja lah nih guys. 1. 2. 2. Wah, mas kita aku semakan lagi yang mau 1 kilo. 1. Dibagi laundry nih. Tanya Nandre. 2. Tanya aja makanan Korea itu mana? 1. Reza. Kenapa gitu nak? 1. Nasi apa tuh? 2. 1. Oke, Tribuners, selamat siang. Jadi saat ini sementara penghitungan suara yang berlangsung di
Sekolah Pendarika TPS 002 Jalan Once Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, di mana di TPS 002 ini sebanyak sekira 400 lebih pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap, dan saat ini sedang berlangsung penghitungan untuk Pilgub Sulsel. Bisa kita lihat sendiri bahwa untuk TPS ini sejauh ini yang unggul itu pasangan nomor urut 1 Dani Komanto dan Asar Arsyad. Jadi cukup antusias para warga maupun saksi dari masing-masing pasangan calon. Tribuners, jadi setelah ini akan berlangsung penghitungan suara dari 4 kandidat Pilwali Makassar. Oke, Stepanus Step ya. Jadi sedikit informasi Tribuners bahwa saat ini sedang berlangsung
penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan untuk di TPS 002 tepatnya di Sekolah Pundarika, yang unggul sementara itu pasangan nomor urut 1 Dani Komanto dan Asar Arsyad. Untuk Pilwali Makassar belum dilakukan penghitungan suara Tribuners. Untuk pilgub yang sementara unggul itu pasangan nomor urut 1 Dani Asar. Terlalu gelap, belum tahu secara pasti angka pastinya, tetapi bisa dilihat sendiri dari layar kamera. Terlihat pasangan nomor urut 1 sementara ini unggul, memimpin klasemen. Daerah Kota Makassar, TPS 002 Sekolah Pundarika. Jadi TPS ini merupakan lokasi atau tempat di mana salah satu calon wali kota Makassar yakni Munafir Arifudin tadi menunaikan hak pilihnya di TPS 02 Sekolah Pundarika ini. Oke Tribuners, sebentar kita akan lanjut pada saat diakumulasi.
Jangan tidur. Masuk ke ruang ramah anak. Ada anak-anak. Ada anak. Orang makan sana. Nomor 2 gubernur itu banget. Bukan itu di sini. DPTB tambahan. Tribunar, saat ini tengah berlangsung penghitungan suara untuk pemilihan gubernur di TPS 901 Lapas Kelas 2A Palopo, tepatnya di Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Jadi di Lapas Kelas 2A ini Tribunars terdapat 2 TPS, yakni TPS 901 dan juga TPS 902. Pada TPS 901 ini Tribunars terdapat 389 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 35 pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Sementara Tribunars untuk TPS 902 ini terdapat 390 pemilih yang terdaftar dalam DPT dan 35 pemilih yang terdaftar dalam DPTB.
Baik Tribuners, seperti itulah proses penghitungan suara di lokasi TPS lokasi khusus yang ada di Lapas Kelas 2A Kota Palopo. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. 01 02 Baru-baru gitu. Tidak sah. Kenapa itu? Tidak sah. Pemirsa di Dantang Suasa dimanapun berada, saat ini di TPS 01 Kelurahan Marikaya 01 yang merupakan lokasi pemilihan Cagup Sulsel nomor 1 01 Dani Komanto bersama istrinya Edi Raguso Ismail 01 melakukan pencoblosan, namun saat ini bisa dilihat bahwa proses perhitungan suara diharapkan tenang dulu, Di. Lanjutkan dulu. kotak suara 01 Pilgub Sulsel, di mana dalam pantauan IDN Dantang di lokasi saat ini 01 perolehan suara dari Pak Dani Komanto 01 cukup unggul di sini. Tadi proses pemilihan atau pemungutan 01 suara dimulai sekitar pukul 14.30 WITA. Bisa disaksikan yang 02 sejumlah KPPS dan saksi dari masing-masing paslon. 01 Sementara awak media hanya bisa meliput dari pembatas pagar yang ada di 01 lokasi pemilihan. Dan 01 bahwa inilah jumlah masyarakat yang hadir untuk melihat langsung 01 pemungutan suara yang ada di TPS 01 Kecamatan Mamajasa. 01 02 01 01
02 01 02 01 01 01 01 Oh, begitu berapa? 50? Aing nggak tahu. 01 Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa inilah suasana 01 penghitungan suara dari TPS tempat calon gubernur Sulsel Dani Pomanto melakukan pencoblosan. Tadi pagi Dani Pomanto melakukan pemungutan suara di TPS ini dekat dari rumahnya sekitar 100 meter dari kediaman Dani Pomanto di Jalan Amrullah. Sekarang sudah memasuki tahapan penghitungan suara, di mana kita lihat memang suara Dani unggul di TPS ini. Meskipun begitu, masih ada beberapa masyarakat yang memberikan pilihannya kepada paslon 01 Sulaiman. Ini di lokasinya di TPS 001, Kelurahan Maricaya Selatan, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 01 01 Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners tim pemenangan drama nonton bareng Pitkon hitungan cepat
dari lembaga survei Insor Tribuners. Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara, menyusul paslon Zain Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nur Santi Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Aku kata 5 bulan lagi. Ada undangan. Sini 5 TPS di sana 7. Sini 5 TPS di sana 7. Kecamatan aja. Ada pencampur ada. Ada
terkait dengan Pak TPS. Ya, ada yang itu. Kali-kali ada lah. Begitu sudah ditandatangani kemana-mana namanya berkaca. Dulu masih sistem apa? SMS ini dulu. Masih zaman betul. SMS belakang. Jadi memang ada siapa di nomor ini. 2 2
Dua sah. Dua sah. Dua sah. Double. Batal. Kiri na PSU. Dua sah. 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 Satu sah. Dua 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 sah. Satu sah. Dua sah. Dua sah. Satu sah. Satu sah. Tenang. Sama-sama mobil market, mobil boy, rakyat yang anak baru. Teman-teman sudah penasaran teman-teman. Tabe. Kalau kita sudah 52 mati lagi. Berapa hari ya? Assalamualaikum. Oke.
Jadi ya kalau tidak terlalu nanti saya kasih belum bisa dapat om, setengah pi, jam 5 Sama Jenderal. Live dulu Pak. Banyak orang nonton. Suara masuk 11.749 dari anak pada biasanya yang masih ada masih di Palopo dulu di Mampawe. Ini terakhir masuk baru 1.700 yang juga itu semua satunya teman yang di luar daerah ada di luar negeri bisa ada keperluan 02 ada terus coba lagi kita posisi oh di TPS mohon doa tinggal di dokter tinggal di defense tipe bukan tipe belum tidak yang anak posisi aja ada teman yang berpanu pada saat banyak pada 7 ada live di sini menang total 200 lebih. Hah? Apa? Pada 7 kan? Pada 7 menang kelas total ada ini sini live-nya. Ganti nih Pak Rusli. Wah, foto. Dari berapa TPS nanti itu kan turun TPS-nya berapa? Baru berapa TPS? TPS-nya? Setengah.
Sementara masih menang urutan kedua Agus Lim. Ada semua. Ada kan banyak semua. Baru 55 TPS dari 100 yang gabung. Belum setengahnya. Kalau 80 lebih ini setengahnya lucu. Oh iya, sorry. Baru 55? Hah? Iya. Saksi. Pasarnya kan sampai jam 5. Takdir. Woi, Kanur, takdir bu. Woi, ban mobil roternya sekali. Takdir. Ah, keburu kenapa, Mbak? Iya, Mbak. Tenang. Tribunnews, perkembangan terbaru hasil pemilihan calon gubernur Sulawesi Selatan, pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi unggul telak di TPS khusus Lapas Makassar dibandingkan dengan calon nomor urut 1 Dani Pumanto dan Asar Arsyad. Pasangan calon paslon nomor urut 2 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi unggul di Rutan Kelas 1 Makassar. Rutan Kelas 1 Makassar memfasilitasi 3 warga binaan dengan menyediakan 3 tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan model C hasil KWK Gubernur TPS 902, Andi Sudirman Sulaiman, Fatmawati Rusdi meraih 382 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad hanya meraup 102 suara. Lalu ada 12 suara batal, total pemilih di TPS 902 sebanyak 496. Sebanyak 362 terdaftar sebagai daftar pemilih tetap atau DPT dan 134 terdaftar sebagai DPTB. Sementara di TPS 903, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 312 suara. Unggul 237 suara dari Dani Ashar yang cuma memperoleh 75 suara. Ada 16 suara batal di TPS 903. Sebanyak 403 menggunakan hak pilih di TPS 903. Terdiri dari 259 pengguna hak pilih DPT dan 144 pengguna hak pilih DPTB. Sedangkan di TPS 901, Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi juga unggul dengan meraup 433 suara. Di sisi lain, Dani Ashar hanya meraih 103 suara. Ada 12 suara batal di TPS 903. Jumlah pemilih menggunakan hak suaranya di 548, terdiri pemilih DPT menggunakan hak suara 408 dan DPTB 140. Sementara di TPS 901, suara paslon pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad meraih 103 suara. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi 433 suara. Suara batal 12 suara. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 493, perempuan 23, jumlah 408. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 127, perempuan 13, total 140. Jumlah pengguna hak pilih B1 plus B2, B3 laki-laki 512, perempuan 36, jumlah 548. Di TPS 902, suara paslon pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad meraih 102 suara. Pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 382 suara.
Suara batal 12. Jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 442, perempuan 40 dan total 482. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 335, perempuan 27, jumlah 362. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 118, perempuan 12, total 134. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 453, perempuan 33, total 496. Sementara di TPS 903 suara paslon, pasangan nomor urut 1 Muhammad Ramdan Pomanto Asar Arsyad meraih 75 suara, pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi meraih 312 suara. Suara batal 16, jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 379, perempuan 27, jumlah 406. Jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki 239, perempuan 20, jumlah 258. Jumlah pengguna hak pilih DPTB laki-laki 128, perempuan 16, jumlah 144. Jumlah pengguna hak pilih B1, B2, B3 laki-laki 367, perempuan 36, jumlah 403. Demikian Tribuners untuk hasil sementara pemilihan calon gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih. Dua, satu, dua, 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 satu, satu, dua, 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 satu, dua, 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 satu, dua, dua, satu, dua, Satu, dua, ya satu, Bagaimana saksi? mana? Bagaimana itu? Batal ya? Dua. Oke, terima kasih. Selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa dari Tribun Timur melaporkan langsung di TPS 008 Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia dan unggul sementara di paslon kedua yakni pasangan
Andi Sudirman Sulaiman dan Andi Mawati di Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor urut 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor urut 1.
Oke, Tribuners, selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di TPS 008 Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia, dan unggul sementara di pasangan kedua yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Andi Muhammad Rusdi Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor 1. Kelurahan Biringhere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada pukul 15.27 ini sudah dilakukan penghitungan suara oleh panitia, dan unggul sementara di pasangan kedua yakni pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Andi Muhammad Rusdi Tribuners. Jadi Tribuners, kita lihat suasana penghitungan suara yang berjalan dengan lancar hingga sampai saat ini. Dan saat ini Tribuners, paslon nomor 2 itu lebih unggul sementara ketimbang paslon nomor 1.
2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 Satu. Dua. Ya, satu. Bagaimana saksi? Mana? Bagaimana itu? Batal ya? Dua. 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 Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Takwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners, tim pemenangan drama nonton bareng Pitkon hitungan cepat dari lembaga survei Insor Tribuners.
Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara menyusul paslon Zain Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nur Santi Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Itu kata 5 dunia ngaji. Ada undangan. Sini 5 TPS di sana 7. Hah? Sini 5 TPS di sana 7. Kematang aja. Ada pencampur kematang. Merah mah. Ada. Mana suspek yang kita saya tidak tahu bagaimana sebenarnya ada ya jadi ceritanya kan tuh 10 TPS tuh 100 TPS ambil 10 karena nih ya 50% ambil
Kita kurang tuh. Pak TPS. Ada memang hitungannya itu. Dari tangan ada lah. Yang itu sudah ditandatangani kemana-mana namanya berkaca. Langsung dikirim ke sini. Dulu masih sistem ada SMS dulu. Masih zaman betul. SMS dipakai. Jadi memang ada siapa di nomor ini masuk itu yang dipakai SMS dan itu yang terkoneksi dengan sistem. Verifikasi. Nah, ini yang ini. KTP sebagai dia di ada. Karena itu karena ketua Nah, bakalan lah kalau sudah mikir di situ muncul nama si ada mau dipukul dapat om itu laki-laki gitu.
Oke, Tribuners, selamat siang menjelang sore dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Taqwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di Cafe Titik Kota, Jalan Persetan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada hari ini Tribuners tim pemenangan drama nonton bareng KitCon hitungan cepat dari lembaga survei Insor Tribuners. Jadi untuk saat ini Tribuners, paslon Rama nomor 2 unggul sementara menyusul paslon Muzayin Arif dan Haji Andi Kartini Otong, terakhir Haji Nursanti Lukmana asal Tribuners. Dan kita lihat Tribuners suasana pada sore hari ini Tribuners. Itu kata 5 bilang aja. Ada undangan.
sini 5 TPS di sana 7. Hah? Di sini 5 TPS di sana 7. Sama nih. Matang aja. Ada pencampur kemarin. Naik ramah. Ada. Jadi cuma di kamar. Saya tidak tahu bagaimana sebenarnya ada ini ada lagi ya jadi ceritanya kan tuh 10 TPS tuh 100 TPS karena di harus 50% nanti kita kurang 4 TPS ada memang hitungannya itu dari kalian ada lah begitu sudah ditandatangani kemana-mana namanya berkaca dulu masih sistem SMS masih zaman betul jadi memang ada siapa di nomor ini masuk itu dipakai SMS dan itu yang terkoneksi dengan sistem. KTP sebaik ini di kita ada yang satunya, oke, satu, dua, tiga, satu, tiga,
Bocor halus 2.
Dua coblos, tiga, saya. Tiga, satu. Tiga, dua, yang satunya, oke, satu, dua, tiga, tiga,
Bocor halus 2.
Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. 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 Batal. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. 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 Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor
sebetulnya satu. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Minum. Nomor 2. Tahu teman-teman, tahu, yakin dulu foto, belum selesai Pi, belum selesai, Pi ditulis angkanya, baru kita foto. Oke. Biar aja tetap benar nomor 1. Jangan 10, 20 jadi 1. Jadi inilah suasana perhitungan surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Goa, dengan sementara dihitung nomor urut 1 yakni paslonnya yakni Amir Uskara dan Irmawati, dan nomor urut 2 yakni Husniata Lendran dan Darmawan Samuin. Jadi sejumlah warga nomor 2 saling, para pendukung nomor urut 1 dan 2 saling sorak-soratan di TPS 004 di depan Pojok Bupati Goa di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara petugas di TPS dan pengawas di sini terus mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan terpantau hanya beda tipis, beda 1 untuk pasangan nomor 1 Amir Uskara.
Terima kasih Tribuners masih setia menyaksikan live update Tribun Timur spesial Pilkada Serentak Sulsel 2024. Tribuners, kita melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan akan melihat seperti apa proses penghitungan suara dari Kabupaten Goa untuk penghitungan suara calon Bupati Kabupaten Goa. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada Sayid dari Kabupaten Goa. Selamat sore rekan Sayid. Ya, selamat sore. Baik, rekan Sayid, seperti apa proses penghitungan suara di Kabupaten Goa, tepatnya di TPS tempat rekan Sayid melaporkan hingga sore hari ini? Dapat kami laporkan bahwa di TPS depan Rujak Bupati yang berada di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana suasana penghitungan suara ini di TPS 004 ini sangat terbilang meriah karena setiap warga berteriak mendukung pasangan calon bupati mereka masing-masing. Baik, rekan Sayid, dapat disampaikan hingga sore hari ini pasangan siapa yang unggul di TPS tempat rekan Sayid melaporkan? Ya, dapat kami laporkan bahwa di TPS depan Rujak Bupati Goa ini pasangan calon nomor urut 2 yakni Husnia Talendran dan Darmawan Samuin meraih suara tipis dengan perolehan 208 untuk pasangan nomor urut 2 Husnia Talendran dan Darmawan Samuin, dan untuk paslon nomor urut 1 yakni Amir Ruskara dan Irmawati atau Aurama itu meraih 207 suara, sehingga Hati Damai atau paslon nomor urut 2 ini Husnia Talendran dan Darmawan Samuin menang tipis atau unggul tipis di TPS Bupati, hanya beda 1 suara. Iya, baik, dan juga hingga sore hari ini rekan Sayid dapat dipantau juga dari Kabupaten Goa, tepatnya di TPS 004 depan Rujak Bupati Goa sendiri. Proses penghitungan suara sudah sampai berapa persen begitu, dan diperkirakan selesai pada pukul berapa nanti, sore atau malam hari kah? Dari pantauan di beberapa lokasi itu memang sudah ada beberapa TPS yang telah selesai perhitungan suaranya, dan menurut Ketua KPU Fitra Sadanul pagi tadi seusai dia menyalurkan hak suaranya, dia menargetkan pada maghrib perhitungan suara telah selesai. Namun meski jika ada kendala, paling lambat diperkirakan sekira pukul 9 malam. Baik, di lokasi juga kami pantau dari layar Tribun Timur. Ada banyak simpatisan ataupun juga pendukung yang datang untuk melihat secara langsung proses penghitungan suara. Seperti apa suasananya rekan Sayid? Apakah sempat terjadi sorak-sorai ataupun juga kericuhan di TPS tersebut? Ya, dapat kami laporkan juga bahwa para warga pada saat perhitungan surat suara ini disaksikan langsung puluhan warga dan mereka mendukung para paslon yang mereka dukung di Pilkada Kabupaten Goa ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Ya, baik rekan Sayid, sebelum mengakhiri perbincangan kita terkait dengan perhitungan suara untuk gubernur di TPS tempat Anda melaporkan, seperti apa hasilnya yang sudah didapatkan hari ini? Ya, dapat kami laporkan juga di
TPS depan Roja Bupati Goa ini untuk pemilihan gubernur yang unggul itu dari paslon nomor urut 2 yakni Andi Sudirman Sulaiman dengan raihan suara 264, sementara nomor urut 1 Dani Pomanto dan Arsat itu meraih suara 139. Dan dapat kami laporkan juga surat suara tidak sah sebanyak 14. Ya, baik rekan saya, terima kasih atas laporannya dari Kabupaten Goa. Kami menantikan informasi terupdate terkait dengan Pilkada serentak 2024 dan juga penghitungan suara dari Kabupaten Goa dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan cuplikan dari beberapa TPS di seluruh wilayah di Sulawesi Selatan terkait penghitungan suara di Pilkada serentak 2024 kali ini. Jadi inilah suasana perhitungan surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Goa, dengan sementara dihitung nomor urut 1 yakni paslonnya yakni Amir Uskara dan Irmawati, dan nomor urut 2 yakni Husnia Talendran dan Darmawan Samuin. Pasangan sehati justru itu akan persen pemilihan dengan pasangan pemilihan ya, saya katakan itu langsung membuat wacana pemilihan
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang SOP terakhir dan si aman yang dari hari ini. Pasangan seaktif justru itu akan persen pemilihan dengan pasangan mulia saya katakan apa yang membuat wacana pemilih non-muslim Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang SOP terakhir dan si aman yang dari hari ini. Mulai harus mengadili, Pak.
Profesornya datang. Pasangan seaktif justru menjatuhkan persen pemilihan dengan pasangan dunia saya kata pada pasangan pemilih nomor siapa nama Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir zaman yang hari ini. Profesornya datang. Pasangan seaktif justru menjatuhkan persen pemilihan dengan pasangan dunia saya kata pada pasangan pemilih nomor siapa nama
Jadi kondisinya sekarang suntik terakhir dan masih aman ya tadi hari ini. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di bisa kita mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Tribuners Hilton Pilwali Makassar, api sudah peluk cium Aksa Mahmud. Calon wali kota Makassar nomor urut 1 Munafri atau Api, Munafri Arifuddin, memeluk dan mencium tangan ayah mertuanya Aksa Mahmud pada Rabu 27 November 2024 sore di gedung BBM Jalan Urip Sumoharjo, Panaikang, Makassar, Sulsel. Api datang bersama istrinya Melinda Aksa saat ayah mertuanya tengah menyaksikan tayangan quick count 2 lembaga survei Pilwali Makassar sekira pukul 15:45 WITA. Ini sekitar 2 jam setelah petugas 1877 TPS di 153 kelurahan di Kota Makassar memulai penghitungan suara. 2 lembaga survei itu, Polimetrik Indonesia dan Parameter Publik Indonesia. Dari hasil quick count 2 lembaga survei itu, pasangan Api Alia sementara unggul 53,8% suara. Disusul pasangan nomor urut 2 Andi Seto Asapa Reski Mulfiati 28,21%. 2 pasangan lainnya Indira Ilham dengan perolehan 12,65% dan usungan PKS Amri Rashid Rahman Bando 4,46%. Data suara sampel yang masuk sudah 40% dari parameter, sedangkan Polimetrik masuk 18,31%. Polimetrik adalah lembaga survei di ibu kota Jakarta. Ini pimpinan M. Taufik mengambil sampel hasil suara dari 759 TPS di 15 kecamatan di Makassar. Sedangkan Parameter Publik Indonesia, lembaga survei regional bermarkas di Makassar. PPI dipimpin oleh Ras MD, mantan surveyor LSI Dani JA. Sebelum Api dan Melinda datang, dia keliling kota memantau posko kecamatan. Selepas sholat azhar, Aksa menelpon anak mantunya, "Ayo sini Mi, adik-adikmu dan sudah banyak tim yang datang." Ujar Aksa menelpon Ketua DPD Golkar Kota Makassar itu. Aksa didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Rahman Pina dan anggota fraksi Golkar DPRD Kota Makassar Eci Nurrahman. Aksa sudah tiba di lantai 2 gedung Bosoa Berlian Motor atau BBM selepas sholat lohor. Sebelum Api datang, 2 adik ipar Api, Suban Aksa dan Atira Aksa lebih dulu datang. BBM adalah kantor pusat pertama konglomerasi bisnis Bosoa Group sejak dekade 1980-an. Kini Bosoa Corp sudah berusia 52 tahun dan berkantor di Menara Bosoa, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Di gedung ini suasana kemenangan begitu terasa.
Hingga pukul 16.45 WITA, laporan tim yang masuk membawa kabar kemenangan dari TPS. Tim pasangan Munafri Aliyah Mustika didukung koalisi 4 partai, yakni Golkar, Demokrat, Hanura, dan Perindo. Api adalah anggota DPRD Sulsel terpilih di Pileg 2024. Dia Ketua DPD Golkar Kota Makassar. Ini kali ketiga Api ikut kontestasi Pilwali Makassar. Sedangkan Aliyah adalah politisi Demokrat, istri mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin ini. Dia kali ini duduk di Parlemen Nasional. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di ini, saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Sudah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. Profesornya datang. Pasangan sangat aktif justru menjadi 2% pemilih dengan pasangan dunia saya katakan itu apa yang membuat wacana pemilih
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir selama dia hari ini. Pak Isam. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di rumah, bisa pikir mau langsung di pos begini. Udah. Pak. Iya, iya, Pak. Menang Anwar Habib, Sultan. 50%
Isi sekali legend. Lali, persiapan lali. Profesornya datang. Pasangan seaktif justru menjatuhkan persen pemilihan dengan pasangan pemilihan saya katakan itu apa yang membuat pasangan pemilih nomor siapa nama
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang suntik terakhir dan masih aman yang tadi hari ini. Pak Isam. Ya, baik. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di sini, saya pikir mau langsung di posko nih. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. Ada Pak, song pasir apa? Isi sekali legend. Lali, persiapan lali. Profesornya datang.
dengan pasangan mulia saya kepada wacana pemilih nomor Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi sekarang terakhir yang zaman yang tadi hari ini Pak Isam. Ya, baik. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? masih di bisa pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Iya, iya. Menang Anwar Habib, Sultan. 1
isi sekali legend. Lali persiapan lali. Pasangan saat ini justru itu akan persen pemilih langsung. Dengan pasangan pemilihan ya, saya katakan pasangan pemilih nomor Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir dan aman yang tadi hari ini. Pak Isam. Ya, alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di sini, saya pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Iya.
Menang Anwar Habib, Sultan. 'Isi sekali legend. Lali, persiapan lali. Profesornya datang. Pasangan saat ini justru menjatuhkan perasaan pemilih langsung. Dengan pasangan pemilihan ya, saya kata pada apa yang membuat wacana pemilih non muslim siapa
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi terakhir yang selama dia dari hari ini. Pak Isam. Ya, bayar. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos lagi. Selamat. Udah. Pak. Menang Anwar Habib, Sultan. Dari masa persen. Isi sekali legend. Lali persiapan lali.
Profesornya datang. Pasangan sehati justru itu akan persen dominasi. Jadi dengan pasangan dunia hanya 20%. Ya, saya katakan bahwa membuat pasangan pemilih nominasi yang Siapa nama Saya bebas, Pak. Iya. Jadi kondisi sekarang itu terakhir yang aman yang tadi untuk hari ini. Pak Isam. Ya, alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di bisa pikir mau langsung di pos begini. Selamat. Udah. Pak. Ya, ya. Menang Anwar Habib, Sultan. 5
Ada Pak, sama Pak Sirama. Isi sekali legend. Foto-foto. Lali persiapan lali. Profesornya datang. Pasangan saat ini justru itu akan persen ekonomi langsung. Jadi dengan pasangan mulia saya kepada apa yang membuat wacana pemilih nomor Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisi sekarang aman ya hari ini. Pak Isam. Ya, alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di saya pikir mau langsung di pos begini. Udah. Pak.
Menang Anwar Habib, Sultan. 'Isi sekali legend. Lali, persiapan lali. Profesornya datang. Pasangan saat ini justru itu akan persen langsung. Jadi dengan pasangan mulia aja 20%. Ya, saya kata pada bahwa pasangan pemilih siapa
Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang terakhir yang selamat yang kita lihat hari ini. Pak Isam. Ya, bayar. Alhamdulillah Pak. Mana Ibu? Masih di rumah, saya pikir mau langsung di posko nih. Selamat. Udah. Pak. Iya, iya. Menang Anwar Habib, Sultan. Isi sekali legend. Lali persiapan lali.
Profesornya datang. Pasangan sehati justru itu akan persen dominasi. Jadi dengan pasangan ini hanya 20%. Sehati dengan ya, saya katakan itu apa membuat pasangan pemilih nomor siapa lah Saya bebas, Mas. Iya. Jadi kondisinya sekarang survei terakhir dan si aman yang tadi per hari ini. Seputar Pilkada Serentak 2024 dari Sulawesi Selatan. Dan Tribuners spesial untuk laporan Pilkada Serentak kali ini, di malam hari kita sudah mendapatkan informasi hasil perhitungan suara dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan, dan termasuk dari Jeneponto akan dilaporkan oleh rekan Agung, reporter Tribun Timur yang ada di Jeneponto malam hari ini. Selamat malam rekan Agung. Selamat malam, Tio di studio. Baik, rekan Agung dapat dilaporkan kepada Tribuners hingga malam hari ini seperti apa hasil dari penghitungan suara di TPS tempat Anda melaporkan, juga seperti apa suasana setelah penghitungan suara di TPS yang Anda laporkan dan di Jeneponto dan sekitarnya. Nah baik, terima kasih rekan Iluk di studio. Di mana saat ini saya berada di TPS 02 Kelurahan Dinamo Kabupaten Jeneponto, dan beberapa waktu yang lalu TPS tempat paslon atau calon bupati nomor urut 3 mencoblos ini baru saja menyelesaikan proses pemungutan hasil perhitungan suara bupati maupun gubernur dan wakil gubernur. Dan berdasarkan hasil C1 yang dirilis atau ditetapkan oleh petugas KPPS di sini, di mana paslon nomor urut 3 yakni Bapak Muhammad Syarif dan Muhammad Nur Alim Kalbi unggul 222,9 suara. Sementara untuk di posisi tertinggi kedua yakni paslon nomor urut 2 yakni Bapak Haji Paris Yasir dan wakilnya Islam Iskandar yang memperoleh suara
110. Kemudian di posisi ketiga ditempati oleh paslon nomor 4, yakni Bapak Syamsuddin Carlos yang didampingi oleh Dr. Syafruddin Nurdin dengan perolehan suara 59. Nah, sementara untuk paslon nomor urut 1, yakni Effendi Al-Kadim Mulyadi yang berpasangan dengan Andi Suryana Arif Bulu hanya memperoleh suara 11. Jadi total secara keseluruhan wajib pilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Lengkuang ini sebanyak 411 orang. Sementara tercatat 7 suara yang batal seperti itu. Dan untuk suasana terkini pihak KPPS sudah berkemas dan akan melaporkan hasil pemungutan suara kepada pihak KPU Jeneponto. Baik, dan juga rekan Agung, pada saat tadi dimulainya sesi penghitungan suara di TPS tempat Anda melaporkan, seperti apa berjalannya? Apakah berlangsung dengan aman damai? Kemudian juga seperti apa euforia dari para pendukung masing-masing calon yang juga ikut menyaksikan penghitungan di lokasi ataupun juga di TPS tempat Anda melaporkan? Nah, sekitar pukul 9 pagi kami sudah memantau TPS 02 ini. Seperti yang kami saksikan pada pagi tadi, masyarakat sangat antusias. Namun pada pukul sekitar 11.00 masyarakat sudah mulai berkurang karena datang lebih dulu untuk menelurkan hak pilihnya di tempat ini. Seperti itu, Ilo. Dan dari hasil penghitungan suara dapat kita melihat pasangan yang unggul. Sejauh ini apakah sudah ada kabar dari pasangan yang unggul begitu rekan Agung, terkait mungkin mereka seperti apa melaksanakan ataupun merayakan kemenangan mereka di Kabupaten Jeneponto sendiri? Nah, perlu kami sampaikan berdasarkan quick count sementara yang dilakukan oleh SSI. Dari data yang masuk 55%, 83%, 55 maksud kami, 83%, di mana paslon nomor urut 2 dan 3 ini bersaing ketat, di mana untuk sementara paslon nomor urut 3 unggul perolehan suara dengan persentase 40,93%. Sementara paslon nomor urut 2 40,49%. Ini hanya sedikit selisih persentase di angka koma. Sementara untuk paslon nomor 4 hanya 13,7% dan juga paslon nomor 1 hanya 4,88%. Dan tentunya kami akan juga memantau seluruh posko pemenangan masing-masing paslon, baik itu nomor urut 2 dan 3. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun, pihak paslon nomor urut 3 juga sudah mulai antusias menyambut keunggulan saat ini. Begitupun juga paslon nomor urut 3 di nomor urut 2 maksud kami telah melakukan riak-riak di depan posko pemenangannya di Jalan Pahlawan, seperti itu. Untuk di Kabupaten Jeneponto sendiri, apakah ada informasi terkait dari seluruh TPS sudah selesai melaksanakan penghitungan suara atau surat suara mungkin di seluruh Kabupaten Jeneponto, rekan Agung? Nah, hasil dari pantauan kami pada sekira pukul 17.30 sore tadi di TPS 01 Kelurahan Lengkuang, lokasi TPS tersebut terletak di Gedung Sipitangari atau tempat mencoblosnya Bapak PJ Bupati Jeneponto, Junaidi Bakri, dan juga calon wakil Bupati nomor urut 4, Bapak Syafruddin Nurdin. Nah, dari hasil pantauan kami pukul 17.30 tadi, pihak KPPS baru menghitung
surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel. Dan saat ini kami masih menunggu apakah TPS 01 masih melakukan penghitungan atau sudah melanjutkan penghitungan surat suara pemilihan bupati maupun wakil bupati Jeneponto. Dan informasi juga beberapa TPS di sejumlah kecamatan masih sedang melaksanakan hasil penghitungan pemungutan suara pilu. Baik, selain itu juga rekan Agung dari Jeneponto terkait pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, informasi yang dapat disampaikan kepada Tribuners saat ini, pasangan nomor urut mana yang unggul di Kabupaten Jeneponto sendiri? Untuk sementara yang kami dapat informasikan tepatnya di TPS 2 ini, yakni Bapak Andi Sudirman Sulaiman atau paslon nomor urut 2 yang didampingi dengan Fatmawati unggul 223 suara. Sementara rivalnya paslon nomor urut 1 Bapak Dani Pamanto yang didampingi dengan wakilnya Arsyad hanya memperoleh 181 suara. Sementara surat suara yang batal itu sebanyak 7 dan hanya 411 wajib pilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 ini. Seperti itu. Baik, dan juga terima kasih kepada rekan Agung sudah melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Kami menantikan informasi menarik lainnya yang berlangsung saat ini di Kabupaten Jeneponto dan sekitarnya. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan prosesi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Berikut untuk Anda. Nomor urut 304 Mutmainah Nur SK NS. Di sebelah sana ya. Nomor urut 267 Muhammad Nasir Nafsu SHMH. Muhammad Nasir Nafsu SHMH. Nomor urut 354 Rahmatia Dengasih. Nomor urut 480 Taufik Nursila. Nomor urut 268 Muhammad Kalau belum pengantar belum po. Kalau bukan pengen lagi kata dia juga keluar. Tribuners dan pemirsa dimanapun berada, saat ini telah ada di hadapan kita Bapak Muhammad Sarif, calon Bupati nomor urut 3 yang saat ini baru saja telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Empuang. Dan baik, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik. Bagaimana Bapak melihat antusiasme masyarakat di tempat ini, Pak? Kalau kami lihat, mulai dari saya berangkat dari rumah ke tempat TPS pemilihan saya di sini, tentu luar biasa, beri apresiasi luar biasa masyarakat Jeneponto yang begitu antusiasnya sekali, luar biasa untuk datang di TPS masing-masing. Karena memang melihat kondisi yang ada, memang mau memperlihatkan jati dirinya ya, sebenarnya. Bahwa pilihan saya adalah
nomor 3. Nah, datang ke TPS ini bersama siapa, Pak? Saya bersama tim dan bersama keluarga datang di tempat ini untuk betul-betul melihat. Sekaligus insya Allah sebentar ini saya melihat semua TPS yang ada di Kabupaten Jeneponto. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh simpatisan yang ada di Jeneponto ini, Pak. Seperti apa pesan-pesannya? Saya berharap bahwa semua masyarakat harus berdasarkan dengan undang-undang KPU yang ada, bahwa kita harus jujur, bebas, dan rahasia, supaya kita semua paham bahwa kita ini adalah bagian daripada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua berharap bahwa masyarakat berharap semua untuk bagaimana pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa mengeluarkan dari kemiskinan yang ada di Kabupaten Jeneponto ini. Nah, baik pemirsa Tribuners dimanapun berada, itulah hasil wawancara kami bersama Bapak Muhammad Syarif, calon Bupati nomor urut 3, dan tentunya kami akan tetap memantau seluruh TPS yang ada di pusat kota Jeneponto ini dan bagaimana hasil pemungutan suara akhirnya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Nomor 3. Nomor urut 200 Hajayati Sumiati Esa MSI. Nomor urut 52 Anissa Damayati Syarif. Nomor urut 486 Usfitri Septianingsih. Nomor urut 484 Prayaldi. Nomor urut 487 Usril Isa Mahendra. Ada. Tulisan ini kata. Antar itu ya. Mana istri? Ada Pak. Nomor urut 178 Henry Anti. Nomor urut 73 Ada bunda. Nomor urut 213 Irma. Nomor urut 304 Mutmainah Nur SK NS. Turun di sebelah sini. Nomor urut 267 Muhammad
Firnasku SHMH. Muhammad Nasir Nafsu SHMH. Nomor urut 354 Rahmatia Dengasih. Nomor urut 4. Oke, Tribuners, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada saya Muhammad Nutakwa, reporter Tribun Timur, melaporkan langsung di depan Kafe Titik Kota, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana pada malam hari ini Tribuners, pendukung paslon Rama atau Haji Ratnawati Andi Mayanto Mazda melaksanakan konvoi atau pawai karena pihaknya sudah mengklaim bahwa dirinya menang dalam Pilkada Sinjai 2024, Tribuners.
Tribuners pasangan ramah klaim unggul quick count di Pilkada Sinjai 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Hajah Ratnawati Arif dan Andi Mahyanto Masda yang dikenal dengan akronim Ramah berhasil mengunci kemenangan dalam Pilkada Sinjai serentak 2024. Kemenangan ini disambut sukacita oleh pendukung dan simpatisan yang sejak awal memberikan dukungan penuh kepada pasangan nomor urut 2 tersebut. Pasangan Ramah mendapat dukungan luas dari masyarakat Sinjai yang terlihat dari antusiasme tinggi selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi bukti bahwa pasangan ini berhasil merebut hati pemilih dengan program-program yang mereka tawarkan untuk kemajuan Sinjai. Kemenangan pasangan Ramah tidak terlepas dari peran berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan partai politik yang mengusung mereka. Ramah diusung oleh Partai Gerindra, P3 dan PDIP, serta didukung oleh Partai Gelora, Umat dan Perindo. Kolaborasi kekuatan politik dan strategi kampanye yang efektif menjadi kunci keberhasilan pasangan ini di Pilkada 2024. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dirilis melalui situs resmi Pilkada Sinjai 2024, pasangan Ramah unggul dengan perolehan suara sementara sebesar 44,60% dari 61,71% suara masuk. Mereka mengungguli 3 rivalnya, yaitu pasangan nomor urut 1, Muzayin Arif dan Andi Ihsan Hamis. Kemudian dengan perolehan 30,20%. Kemudian pasangan nomor urut 4, Andi Kartini dan Musakir dengan perolehan 24,66%. Dan pasangan nomor urut 3, Hajah Nursanti dan Lukman Arsal yang hanya memperoleh 0,51%. Hingga berita ini diturunkan, pendukung pasangan Ramah memenuhi kota Sinjai dengan pawai kemenangan. Ratusan simpatisan terlihat membawa atribut pasangan Ramah sambil mengarak kendaraan mereka mengelilingi kota. Bulukum, tunggu Kak. Tribuners pendukung Harapan Baru Jilid 2, konvoi klaim unggul hasil quick count di Pilkada Bulukumba. Ratusan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Muhtar Ali Yusuf dan Andi Edi Manaf, yang dikenal sebagai Harapan Baru Jilid 2, menggelar konvoi kemenangan pada Rabu 27 November 2024. Konvoi tersebut berlangsung setelah hasil hitung cepat menunjukkan keunggulan signifikan pasangan nomor urut 2 ini. Dari data sementara yang masuk, Harapan Baru Jilid 2 berhasil meraih 65% suara, mengungguli pasangan nomor urut 1 Jamaluddin M. Syamsir dan Tommy Satria Yulianto yang hanya memperoleh 35% suara. Keunggulan ini membawa euforia besar bagi para pendukung yang langsung merayakan kemenangan di berbagai titik di Bulukumba. Posko real count, ya, quick count atau perhitungan cepat. Menuju ke kampung halaman Muhtar Ali Yusuf di Danete atau Bulukumba dan selanjutnya
pendukung Daeng Manye, Hengki Yasin, gelar konvoy klaim kemenangan di Takalar. Pendukung pasangan Firdaus Daeng Manye dan Hengki Yasin menggelar konvoy klaim kemenangan setelah hasil hitung internal menunjukkan keunggulan sementara pasangan ini dalam Pilkada Takalar 2024. Perhitungan suara yang dilakukan tim pemenangan berdasarkan data C1 dari para saksi TPS menunjukkan pasangan ini unggul jauh dengan perolehan 73% suara. Hingga pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah, data masuk mencapai 58% dari total 458 TPS. Dari data tersebut, Firdaus Daeng Manye dan Hengki Yasin meraih 65.577 suara, sedangkan lawan mereka Syamsyari Kita dan Natsir Ibrahim hanya memperoleh 24.380 suara atau 27%. Tim pemenangan yakin hasil ini menandakan kemenangan pasangan yang diusung oleh koalisi besar ini. Ketua fraksi Nasdem Takalar, Nur Alim Rukman, turut memberikan ucapan selamat kepada pasangan Daeng Manye dan Hengki Yasin. Selamat atas terpilihnya Daeng Manye dan Bapak Hengki Yasin, semoga membawa Takalar yang lebih maju sesuai visi-misi yang dicanangkan, ujar Nur Alim saat ditemui di posko pemenangan di Jalan Kalampa, Patalasang pada Rabu 27 November. Nur Alim juga menekankan bahwa keunggulan selisih suara yang signifikan memberikan keyakinan besar bahwa Daeng Manye dan Hengki Yasin akan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Takalar periode 2024-2029. Ia berharap pasangan ini dapat bersinergi dengan legislatif untuk merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan. Sementara itu, suasana klaim kemenangan juga terlihat di posko pemenangan Daeng Manye dan Hengki Yasin di Kalampa. Para pendukung yang berkumpul di sana meluapkan kegembiraan dengan arak-arakan kendaraan beratribut pasangan calon. Konvoi berlangsung meriah di jalan utama Takalar dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan untuk menjaga ketertiban hingga hasil resmi diumumkan oleh KPU.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini balik sini balik. Satu dua tiga. Satu. Iyalah, legend. Sini. Satu. Kamera. Kami ingin yang terbaik, tetapi semua itu temui keterbatasan. Sekali lagi, Pak Ilham, Pak Munafri, Ibu Alia tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kita semua. Saya yakin kemenangan yang kita capai adalah akibat daripada perjuangan kita semua yang selalu kompak, selalu bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu, foto. Jangan. Tapi clear dulu, clear tapi. Sebentar Ji. Ya, oke. Gambar satu nih. Pegangan tangan, apa kentumai? Iya. Apa ya? Pegangan tangan. Ya. Bismillah. Oke, mantap. Oke, bungkus. Berdua. Maju Reza. Oke, bungkus. Oke. Pak Ilham. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa zulm. Iyalah, legend. Sini. Satu. Kami ingin yang terbaik, tetapi semua itu temui keterbatasan. Sekali lagi, Pak Ilham, Pak Munafri, Ibu Alia tidak akan ada apa-apanya kalau tanpa kita semua. Saya yakin kemenangan yang kita capai adalah akibat daripada perjuangan kita semua yang selalu kompak, selalu bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto dulu, foto. Tapi clear dulu, clear. Tapi sebentar Ji. Ya, oke. Pegangan tangan, apa kentu mai? Iya. Apa ya? Pegangan tangan. Ya. Bismillah. Oke, mantap. Oke, bungkus. Berdua. Maju Reza. Ya, oke, bungkus. Oke. Pak Ilham. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa zulm. PPI merilis hasil hitung cepat atau quick count sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2024. Dalam hitung cepat ini, 4 pasangan calon bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan kota Makassar. Keempat pasangan calon tersebut adalah Munafri Arifuddin Aliyah Mustika Ilham atau Mulia dengan nomor urut 1, kemudian Andi Seto Gadista Asapa dan Reski Mulfiati Lutfi atau Sehati dengan nomor urut 2, kemudian Indira Yusuf Ismail dan Ilham Arif Fauzi dengan nomor urut 3, dan Amri Arsyid dan juga Abdul Rahman Bando atau Aman dengan nomor urut 4. Proses hitung cepat dimulai pada Rabu 27 November 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hingga pukul 16.52 WITA, hasil sementara menunjukkan pasangan Mulia unggul jauh dengan perolehan 55,75% suara. Pasangan ini mendominasi di awal proses penghitungan suara. Di posisi kedua, pasangan Sehati mengumpulkan 27 dengan 3,3% suara. Data yang masuk hingga saat ini baru mencapai 31,11%. Kendati demikian, hasil sementara ini menjadi indikasi awal kuatnya dukungan masyarakat terhadap pasangan nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Penghitungan cepat masih terus berlangsung dan hasil resmi akan ditentukan setelah penghitungan suara selesai dilakukan oleh KPU. Sebagai bentuk rasa syukur atas keunggulan sementara ini, pasangan Mulia dan tim pemenangan menggelar doa bersama dan melakukan sujud syukur usai salat maghrib di posko utama Mulia di Jalan AP Veterani Makassar. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai momen ini, di mana pasangan calon bersama para pendukung memanjatkan doa agar kemenangan ini membawa kebaikan untuk kota Makassar ke depannya.
Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Embe dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini.
Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah. Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin Mb dan Mahmudin memimpin perolehan suara di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo, Kabupaten Nrekang. Dari total 4 TPS di kelurahan ini, Mitra Mahmudin menang di 3 TPS. Sementara 1 TPS lainnya dimenangkan calon nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro. Calon nomor urut 3 Irfan Deswanto Anto tertinggal di urutan terakhir di 4 TPS di kelurahan ini. Berdasarkan data real count formulir penghitungan suara yang diunggah KPU di website resmi KPU RI, Mitra Mahmudin menang dengan perolehan 514 suara dari total 4 TPS di Kelurahan Bolang, Kecamatan Allo. Sementara nomor urut 2 Muh Yusuf R. Andi Tenri Liwang Latinro meraih 460 suara. Adapun calon nomor urut 3 meraih 149 suara dari 4 TPS di Kelurahan Allo. Total 1123 suara sah.
Ada 16 suara tidak sah di 4 TPS Kelurahan Allo. Tribun Timur menyampaikan disclaimer, hasil real count di website KPU RI ini bukan hasil resmi pilkada. KPU akan mengumumkan hasil resmi melalui rapat pleno dan rekapitulasi suara berjenjang. Calon nomor urut 1 Mitra Fahrudin. Di situ. Ya Allah. Di situ. Ya Allah.
Di situ. Ya Allah. Saran saya, yang perempuan jangan masuk di tengah, berbahaya. Di samping kiri, harus tolak saudara. Untuk depan sini ya. Oke. Ya, nanti yang lalu-lalu jangan dimakan motor. Kita musik mati tiap-tiap. Sekapat, bukan.
Ya, Assalamualaikum Tribuners. Selamat malam. Saat ini akan tim Ibas Puspa atau pihak Ibas Puspa Paslon nomor 3 akan melakukan konferensi pers terkait hasil quick count, di mana Jadi sebelum Pak Ibas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati Luhut Timur, Insinyur Irwan Bahrisan. Yang saya hormati Wakil Bupati Luhut Timur, Ibu Haja Puspawati Huslan. Yang saya hormati Ibu Dewan yang terhormat. Yang saya hormati seluruh tim pemenangan kabupaten, tim kecamatan, tim desa, seluruh relawan yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tim perempuan ada hadir. Pertama, saya atas nama mewakili tim pemenangan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas seluruh kerja-kerja kita semua. Kemenangan ini dipersembahkan untuk Ibas Puspa. Itu karena kerja keras kita semua. Tidak ada apa-apanya kami ini Ibu Puspa, Pak Ibas, kalau bukan karena kita semuanya. Saya percaya militansinya saudara-saudaraku semua luar biasa. Kita menghadapi gempuran dan ternyata kita mampu untuk melawan itu. Dan kita buktikan hari ini kita menang di atas angka 50%. Sekali lagi, saya atas nama tim mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh teman-teman yang telah berjuang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau selama memimpin tim ini ada yang merasa tersinggung, ada yang pernah kena marah dari saya. Itu semata-mata untuk kemenangan, bukan untuk saya. Alhamdulillah, malam ini kita buktikan bahwa soliditas tim kita semua, alhamdulillah kita bisa menang. Ada Pak Oskito, ada Pak Robert, ada Pak Dewan, semua partai pengusung yang hadir pada malam hari ini. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Intinya malam ini masyarakat biasa menang. Masyarakat biasa menang. Kita buktikan bahwa kita bisa menghadapi segala macam intimidasi. Oke? Oke. Salam hangat kepada seluruh keluarga. Salam hormat kami kepada seluruh keluarga. Kita persembahkan kemenangan malam ini untuk masyarakat biasa. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada calon bupati kita, Ibu Wakil Bupati kita, Ibu Puspa, untuk memberikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Bupati kita, yang saya hormati Ibu Anggota Dewan yang terhormat, yang saya hormati Bapak konsultan kita Pak Robert beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Taufik konsultan kita juga, yang saya hormati para anggota dewan kita yang partai pengusung serta seluruh relawan dan Alhamdulillah, mari
kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita sujud syukur untuk kemenangan kita yang jadi kami ini bukan siapa-siapa, tetapi kemenangan ini adalah dari hasil perjuangan teman-teman. Kami tidak bisa membalasnya, tapi Allah yang Maha membalas. Semoga apa yang kita rasakan malam ini adalah suatu semangat yang luar biasa sehingga kemenangan kita bisa raih. Jadi apa lagi yang kita mau mau sangkalkan? Hari ini kita sudah membuktikan bahwa kita menang 50%. Khususnya kaum perempuan, mari kita saling mendukung. Karena kita sudah buktikan sekarang perempuan bisa juga membawa anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kita semua. Om Santi Santi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widi, di mana pada hari ini merupakan hari bersejarah bagi masyarakat Luhut Timur. Di mana hari ini sejarah tertoreh di Kabupaten Luhut Timur ini, di mana kita semua masyarakat biasa, kami berdua yang sampai kemarin, sampai tadi malam mendapatkan tekanan yang luar biasa, cacian yang luar biasa, hinaan yang luar biasa dari orang-orang tertentu. Tetapi alhamdulillah hari ini terjawab semua. Hari ini terjawab semua atas apa yang menjadi perjuangan kita yang kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita perjuangkan bersama-sama. Olehnya itu, izinkan saya bersama dengan Ibu Puspa, bersama dengan teman-teman semua, baik yang ada di tingkat kecamatan, Hasan 80% suara masuk sudah. Bagaimana Pak? Jalan. Dari oke. Irwan Barisan bersama Rizkawati Slep ada yang memberikan sambutan kemenangan Utko Pilkada 2024. Cek. Baik, terima kasih. Kami lanjut lagi sedikit. Alhamdulillah, apa yang menjadi perjuangan kita selama ini, menjadi pengorbanan kita selama ini, alhamdulillah hari ini terjawab atas kemenangan yang luar biasa kita dapatkan. Kemenangan yang fantastis,
kemenangan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, berdasarkan dengan data yang telah masuk kepada kita saat ini, data yang kita sudah dapatkan saat ini, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luhut Timur ini, alhamdulillah semua 11 kecamatan dimenangkan oleh Ibas Puspa Luhut Timur. Luar biasa. Walaupun gempuran yang luar biasa kita dapatkan, cacian yang teman-teman dapatkan, kami tahu persis itu. Tetapi alhamdulillah sekali lagi hari ini terjawab dengan 11 kecamatan yang kita menangkan di Kabupaten Luhut Timur ini. Dan alhamdulillah kemenangan yang kita dapatkan juga ini kemenangan yang fantastis, mencapai angka 53%. Luar biasa. Olehnya itu, di kesempatan ini izinkan saya bersama dengan Ibu Puspa dan mewakili semua tim pemenangan dan mewakili juga seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini, kepada seluruh tim relawan, tim pendukung, tim kecamatan, tim desa, tim kabupaten, yang kami tahu persis luar biasa perjuangan kita, perjuangan yang kita hadapi bersama-sama, yang tantangannya sangat luar biasa. Oleh itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan saya tidak bisa lagi mengeluarkan air mata karena alhamdulillah air mata saya sudah terbagi habis di seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur ini. Sekaligus di kesempatan ini izinkan kami berdua juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh tim pemenangan, baik dari kabupaten, kecamatan, desa, dan seluruh relawan-relawan yang selama ini mempunyai andil yang luar biasa terhadap kami, andil yang luar biasa terhadap kita semua, yang barangkali kami tidak sempat mengucapkan terima kasih atau mengucapkan hal yang luar biasa kepada kita. Olehnya itu di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kalau selama dalam perjuangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita semua, sehingga kami di kesempatan ini sekali lagi mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua atas kekurangan-kekurangan yang kami miliki selama dalam perjuangan ini. Luar biasa tantangan yang kita hadapi. Saya tahu persis itu, dan di mana-mana kita mengatakan bahwa Pak Ibas, Ibu Puspa tidak akan menang karena tidak ada uangnya. Tidak akan memenangkan pertarungan di Luhut Timur ini karena tidak ada uangnya. Tapi kami yakin betul bahwa masyarakat Luhut Timur ini masih mempunyai hati nurani. Terbukti 3 malam berturut-turut serangan yang luar biasa masuk di lorong-lorong kita, masuk di jalan kita, masuk di rumah-rumah kita, masuk di desa kita, di kecamatan kita. Tetapi alhamdulillah berdasarkan perhitungan yang ada tadi saat ini, hampir semua desa, kecamatan dimenangkan oleh Ibas Puspa. Artinya apa? Masyarakat Luhut Timur alhamdulillah tidak bisa dibeli dengan yang namanya serangan pajak, tidak bisa dibeli dengan yang namanya amplop. Tetapi alhamdulillah masyarakat Luhut Timur saat ini adalah masyarakat yang cerdas, walaupun masyarakat Luhut Timur adalah masyarakat yang biasa. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sekali lagi terima kasih tak terhingga kepada kita semua, dan kami menyampaikan permohonan maaf atas apa yang menjadi kelemahan kekurangan kita selama ini. Insya Allah apa yang menjadi amanah kita ke depan kepada kami berdua, insya Allah akan kami jalankan sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Bersama-sama berjuang untuk Kabupaten Luhut Timur ini.
hormat kami kepada pasangan nomor urut 1 Isrullah dan Usman Sadiq. Hormat kami, sahabat kami, Bapak Budiman dan Akbar. Kami menaruh hormat dan menaruh apresiasi kepada beliau-beliau yang merupakan partner pasangan demokrasi kami di Kabupaten Luwu Timur ini. Oleh itu, insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi amanah seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur, kami akan emban dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur ini. Itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini. Saya berpesan dan juga meneruskan pesan dari pihak keamanan, dari pihak Kapolres, dari pihak Dandim, menyampaikan kepada kita semua bahwa ungkapan syukur kita cukup kita rayakan di tempat kita masing-masing. Ucapan syukur kita kalaupun harus kita kembali di tempat kita ini, saya himbau dan saya kepada kita semua tetap mematuhi norma-norma lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas yang ada. Saya juga menghimbau kepada seluruh simpatisan pendukung Ibas Puspa untuk kembali mengajak merangkul semua elemen masyarakat yang kemarin tidak bersama-sama dengan kita untuk kembali bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Luwu Timur ini. Karena saat ini Ibas Puspa insya Allah setelah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati adalah bupatinya dan wakil bupatinya masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti Shanti Shantio. Terima kasih. Oke, dengar dulu. Belum. Oke, sudah diganti. Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Saya menunggu sedikit supaya Ibu Wakil Bupati tidak kelihatan. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan bersama penjelasan beliau, ungkapan terima kasih atas kerja-kerja tim kita. Supaya lebih realnya data ini yang melakukan Vkom adalah teman kita dari LSI. Untuk itu saya beri kesempatan untuk menyampaikan data yang terbaru. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Luwu Timur terpilih periode 2025-2030. Yang kita hormati bersama seluruh jajaran tim kecamatan, desa, kabupaten, relawan, dan seluruhnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dalam kesempatan malam hari ini, kami dari Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI yang sejauh ini mendampingi Pak Ibas dan Bu Puspa, alhamdulillah dengan data yang kita dapat dari kawan-kawan kita di tingkatan TPS, seluruh TPS 50% persatu, alhamdulillah hingga malam hari ini data yang telah masuk 81,50%. Berdasarkan data yang telah masuk tersebut, angka kemenangan Pak Ibas 52,25%. Berdasarkan dengan angka ini, tidak akan mungkin terkejar oleh kawan-kawan yang di luar dari ini. Insya Allah, kemenangan ini senantiasa memberkahi Pak Ibas dan Ibu Puspa untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian, data yang disampaikan tadi itu kita sudah tidak bisa lagi dikejar oleh lawan-lawan kita. Artinya apa?
bulan Februari insyaallah Bupati diganti. Ada Bupati baru kita, siapa? 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 Terima kasih. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses ini, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Luhut Timur. Luhut Timur. Luhut Timur. Dimas Puspa. Dimas Puspa. Dimas Puspa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio. Ya, baik itu tadi Tribuners konferensi pers atau pemberian keterangan dari Fikau. Oke, sekian Tribuners, terima kasih, thank you. Menang. Terima kasih, dan saya berharap kita semua menjaga ketertiban, keamanan dan kondusif. Jadi hari ini kita sudah selesaikan euforia itu. Insya Allah kita menjaga suara-suara kita dan kita akan menunggu penetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih semuanya. Kembali dengan selamat, sehat, dan tolong jaga kondisi dengan aman dan tertib. Terima kasih. Izinkan kami berdua untuk melakukan syukur atas kemenangan ini. Takbir! Takbir! Menang. Hadirin Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita ini adalah perjuangan kita semua. Kemenangan CSK adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari menutup kemenangan ini dengan bersama-sama berdoa. Ya, kita berfoto bersama dulu. Ayo semuanya rapat ke depan, nyalakan lampu flash. Nyalakan flash HP-nya. Nyalakan lampu flashnya Bapak Ibu. Flash HP-nya boleh dinyalakan, flash HP. Kasih nyala flash HP-nya semua, Tabe. Tembus 300. Tahan dulu, kita berdoa dulu teman-teman. Kita berdoa dulu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun usaha kita ini semua atas izin Allah. Mari kita mengangkat tangan dan kita berdoa bersama seluruh masyarakat Maros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha kuasa, di malam hari ini kami semua hamba-Mu berkumpul mengangkat tangan seraya berdoa memohon kepadamu, karena tidak ada tempat kami memohon dan meminta selain hanya kepadamu ya Rabb. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa anak-anak serta keluarga kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Rabb, sehatkan kami semua, sehatkan masyarakat Maros, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami, serta para pemimpin kami.
Ya Allah ya Rabb, hindarkanlah kami semua dari mara bahaya dan fitnah yang zalim yang dapat menimpa kami, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya Allah ya Rabb, perjuangan Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur dalam proses pemilu kada Kabupaten Maros sudah sampai di titik ini, maka berkahi ya Allah. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, terima kasih Engkau telah menetapkan pilihan masyarakat Maros untuk memilih Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur. Ya Allah ya Rabb, seluruh tahapan telah kami lalui, maka berkahi ya Allah. Jerih payah serta perjuangan telah Kau saksikan, doa-doa kami telah Kau jabah ya Allah, maka berikan kami yang terbaik dari segala hal-hal yang baik. Ya Allah ya Rabb, jika Kau takdirkan dan hari ini Engkau ijabah Bapak Haidir Syam dan Bapak Mutasim Mansur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maros, amin, maka mudahkan ya Allah. Tuntun mereka berdua untuk menjadikan Maros sejuk, sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Ya Allah, kami pasrahkan semuanya kepadamu. Segala hinaan, cacian dan semua telah Engkau balas dengan membuktikan hari ini kemenangan Cesta ya Allah. Terima kasih atas semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudahi sedikit dulu malam hari ini. Kita semuanya wajib tenang. Kita semuanya wajib senang. Wajib, kita sudah menang. Ya, lanjutkan. Lanjut. Dan tentunya sebagai bukti kesyukuran kita pada malam hari ini, untuk menghibur seluruh masyarakat Maros yang hadir di alun-alun Bangsul Selbar, kita hadirkan bintang tamu jauh-jauh datang dari ibu kota. Please welcome Vira KDI. Mana suaranya Cesta? Tangannya di atas semuanya. Loncat kemenangan semuanya. Ratnawati Arif dan Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Dian Bulan, Ketua Tim Pemenangan
Ratnawati Mayanto Ramah dan di tengah-tengah kita pula membersamai kita perwakilan dari PT Islam Survei Indonesia yang alhamdulillah mulai dari pertama sampai dengan hari ini PT Survei Islam Survei Indonesia telah mendampingi kami dan akan kemudian sebentar akan menyampaikan terkait dengan hasil billboard yang akan disampaikan oleh beliau dan terkhusus teman-teman media yang sempat hadir pada malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta para relawan tim kemenangan dari paslon Tabah dan tokoh-tokoh yang sempat hadir pada di kota ini. Syukur alhamdulillah, tentu ungkapan puja dan syukur inilah yang pantas kami ucapkan atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas pencapaian hasil sementara verifikasi rekor pemilihan kepala daerah Kabupaten Sinjai yang dilakukan oleh PT Islam Survei Indonesia, dan tentu beliau yang akan menyampaikan terkait dengan hasil dari verifikasi rekor sampai pada malam hari ini. Nah tentu dalam kesempatan ini kita berharap bahwa kemenangan versi verifikasi rekor ini itu akan kita pertahan sampai dengan hasil resmi akan diumumkan oleh KPU. Oleh karena itu, sementara ini kami persilahkan kepada Bapak Yanto dari PT Islam Survei Indonesia. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Anto dari PT Islam Survei Indonesia. Dengan ini ingin mengumumkan hasil hitung cepat ataupun quick count versi PT Islam Survei Indonesia untuk Kabupaten Sinjai. Dengan ini hasilnya bahwa pasangan nomor 1 Musaimin Arif Andi Iksan Hamid di angka 30,47%. Terus pasangan nomor 2 di angka Hajar Ratnawati Arif bersama Andi Mahyanto Wasda di angka 43,74%. Untuk pasangan calon bupati nomor urut 3 Haji Nursanti dengan Lukman Haji Arsal dengan 3,26%. Terus yang terakhir pasangan nomor urut 4 Haji Andi Kartini Otong bersama dengan Musafir di angka 22,51%. Sementara total suara masuk menurut lembaga survei kami itu sudah di angka 70%. Berarti dengan ini saya mewakili lembaga survei Indonesia dengan ini menyatakan bahwa yang terpilih jadi Bupati Kabupaten Sinjai untuk 2024 ada penyampaian dari Ibu Bupati Sinjai yang akan merespon terkait dengan hasil billboard yang dilakukan oleh PT Islam Survei Indonesia. Dengan ini kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hari ini kita menyaksikan bersama bahwa PT Insight Survei Indonesia telah sama nih tuh nama 4 kartu itu kalau nama itu trading itu mau pakai kemana kaya lo jadi sama nih nama 4 kartu ya tapi di tradingnya kemana kaya lo terlain atau itu ajar lah. Atau Srianto tadi namanya itu, Anto jadi. Srianto tuh. Srianto. Anto. Srianto. Mungkin udah di sana. Ini lebih ini lebih bekas. Ini yang masuk. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini main na. Ayo atau di situ aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini main na. Ayo atau di situ aduh.
Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo atau di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo atau di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo atau di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo atau di situ. Aduh.
parah orang guys. Ayo turun ke sini main ayo angkat di situ. Aduh. Baku parah orang guys. Ayo turun ke sini main ayo angkat di situ. Aduh. Baku parah orang guys. Ayo turun ke sini main ayo angkat di situ. Aduh. Baku parah orang guys. Ayo turun ke sini main ayo angkat di situ. Aduh.
Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo angkat di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo angkat di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo angkat di situ. Aduh. Baku parang orang guys. Ayo turun ke sini mana? Ayo angkat di situ. Aduh.
parah orang guys. Ayo turun ke sini main na. Ayo angkat di situ. Aduh. Baku parah orang guys. Ayo turun ke sini main na. Ayo angkat di situ. Aduh. Ya, assalamualaikum Tribuners, selamat malam. Saat ini saya berada di rumah atau kediaman calon Bupati Luhut Timur nomor urut 3 Irwan Bahri Syam atau akrab disapa Ibas. Ibas ini didatangi oleh ribuan warga yang memberi selamat atas hasil kemenangan versi quick count yang sudah ramai diketahui oleh masyarakat. Mereka datang dari beberapa kecamatan, datang untuk memberi selamat kepada Irwan Bahri Syam yang pada Pilkada 2024 ini terpilih bersama Puspawati Usler sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Nah, kita lihat ini saya di ruang Bahri Syam Tribuners. Nah, kalau kita lihat tuh Pak Ibas sedang memberi Tribuners ini sejak sore tadi Pak Ibas ini didatangi oleh warga terus berdatangan hingga pukul 9:28 pada malam hari ini. Tribuners, mereka memberikan selamat atau mengucapkan selamat atas hasil Pilkada 2024 ini. Tribuners, dan tadi juga tim Ibas Puspa juga menggelar konferensi pers terkait hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei LSI DNGA yang menyebutkan bahwa pasangan Ibas Puspa unggul atas dua pesaingnya, yaitu pasangan petahana Budiman Akbar dan paslon Isula Ahmad Usman Sadiq, mana
selisih antara paslon Iba Suspa dengan petahana cukup jauh Tribuners, di mana Iba Suspa meraih 52% lebih, sementara petahana meraih di angka 30. Kalau kita lihat dari tadi ini Ibas melayani foto atau selfie dari masyarakat yang terus berdatangan. Oke. Mana di pulau ini? Hah? Di mana? Kita lihat ini Tribuners, warga terus berdatangan memberikan selamat kepada Iba Suspa berdasarkan hasil quick-count unggul atas pasangan Nasrullah Ahmad dan petahana Budiman Akbar. Ini dari anak-anak sampai orang dewasa sampai lansia Tribuners datang untuk memberikan selamat. Ini tidak bisa. Apa? Hilang kapan capeknya? Warga terus berdatangan menyambut pemimpin baru. Haus ya. Tadi Irwan Barisham dan Bu Puspawati juga mengajak pendukung, simpatisan dan relawannya untuk tidak berlebihan merayakan kemenangan yang diraih ini. Iba Suspa mengimbau kepada pendukungnya untuk merayakan
pencapaian ini di rumah masing-masing dengan tidak melakukan konvoi dan konvoi di jalan raya yang bisa menimbulkan. Amira Rendi, paslon nomor urut 3 versi Kwikon LSI DNJA, pasangan Ibas Puspa yang keluar sebagai pemenang. Ini warga berdatangan di kediaman Ibas untuk memberikan selamat. Ini warga berdatangan tanpa terus berdatangan, benar. Enggak ada bisinya ini, kalau ini berarti. Enggak ada bisinya. Dari belakang Pak. Kita bangun sekali. Buat. Hah? Bukan waktunya. Ya kita pengalaman lah. Ya. Kita punya pengalaman yang lalu tuh itu. Ini warga tidak puas kalau anda tidak memeluk Ibas saat memberikan selamat. Warga yang antri dulu. Oke, baik Tribuners, sekian, thank you. Ya udah bilang. Halo Tribuners, selamat malam. Saya Andini, reporter Tribun Timur Kota Palopo. Dan saat ini Tribuners, saya berada di salah satu lokasi tempat penghitungan cepat hasil pemilihan Wali Kota Palopo, tepatnya di Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dan Tribuners, seperti inilah suasana penghitungan cepat di Tompotika, Kecamatan Wara pada malam hari ini. Berapa nih Kak? Berapa? Apa? Gimana kira tadi? Bilang juga Pak. Berapa persen?
Jenderal Frederick Palembang. Tribunal seperti yang terlihat, puluhan masyarakat tengah menanti dan menyaksikan penghitungan cepat di tempat Tikawara pada malam ini. Bahkan tribunal sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palopo terlihat berada di lokasi ini untuk menyaksikan penghitungan cepat. Itu anak itu hari kayak gitu ya. Awas goyang layar. Itu lah. 104, 104. Halo proses. Saya Pak bisa di apa lagi? Saya satu. Sini Bu. Di TPS. Oh ya.
Ada pemotongan sapi di Masjid Agung itu tak 20 ekor satu saya tahu. Oh, bukan 2 periode sih. Ini lagi. 3 periode. 3 periode. Oh, ya Allah. Saya ke semua 3 periode. Saya tidak bisa berbagi perasaan. Hati nurani. Hati nurani Pak Dewa. Hati nurani 3 periode. Saya kan miskin harta tapi saya sini kau nak ini media itu apa mesti kau terima ini? Bilang Pak Dewan lagi sini. Pak Dewan lagi sini. Anakku semua kalau media anakku semua. Oh ini 9 istrinya tapi Berapa istri dah? oh si belum siapa ya? Ya memang saya kasihan Pak Dewan miskin. Tapi kaya perasaan bos. Kaya hati. Tenang besok makan foto. Pokoknya cocok. Jalan kelapa lagi? Sembarang. Jalan kelapa lagi Pak. Air. Pilih coto. Pilih coto. Pilih kau harus coto. Bisa percaya. Bebas makan bawah. Cewek cantik telepon nih. Makanya saya tulis. Hotel itu bagus Anita. Berapa menunya? Trisal. Serius. Serius. Serius ini. Iya ya. Enggak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini di Pilkada Serentak 2024? Sudahkah Anda menyalurkan hak suara Anda, Tribuners? Nah, spesial pada Pilkada Serentak 2024 hari ini 27 November 2024 kita akan berbincang terkait dengan mengawal Pilkada Serentak di Sulsel dengan tema Pilkada Serentak, Sulsel mencari pemimpin. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Profesor Dr. Firdaus Muhammad MAG selaku dosen bidang ilmu komunikasi politik Islam UIN Alauddin. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Prof. Assalamualaikum. Ya, salam Prof. Wabarakatuh. Baik, seperti apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah mencoblos. Baik, sudah mencoblos. Oke. Baik Prof, hari ini mungkin kita sama-sama sudah mengetahui bahwa ini adalah perhelatan besar begitu bagi rakyat Indonesia, juga tidak terkecuali bagi masyarakat Sulawesi Selatan begitu. Nah, melihat beberapa bulan ini euforia terkait pilkada juga sangat bergejolak terutama di Sulsel. Mungkin seperti apa tanggapannya Prof sebelum kita melihat hari ini seperti apa? Ya, hari ini hari yang ditunggu-tunggu ya, 27 November 2024 sudah terlalu lama disosialisasikan dan banyak proses yang mengiringi, mulai dari para calon itu membranding diri. Nah, ada banyak figur yang sudah memperkenalkan diri di baliho-baliho mereka, lalu kemudian sebagian besarnya tereliminasi. Nah, karena yang menentukan itu adalah KPU.
Nah, KPU menerima dari usulan partai. Nah, ada banyak figur yang tadinya tidak diperhitungkan masuk. Ada banyak figur yang tadinya sudah masif sosialisasi justru tidak mendaftar di KPU karena tidak ada partai pengusul. Nah, setelah dari KPU menetapkan kandidat itu dengan berbagai proses tahapan, tentu yang paling menguras energi kita itu adalah terutama para kandidat ya, itu adalah pada masa kampanye. Ditambah lagi di dalamnya ada debat. Debat itu menarik. Ya. Saya sebagai panelis di beberapa event debat itu mengamati beda-beda. Nah, misalnya di Pilgub Sulsel suasananya beda dengan di kebetulan saya ada 4 titik. Itu beda-beda suasana. Ada juga yang saya dapat di Pasangkayu misalnya itu satu paslon, itu dinamikanya beda. Tetapi dari semuanya kita melihat bagaimana kemudian antusiasme masyarakat. Jadi dari kandidat, bagaimana dia bersosialisasi, memperkenalkan diri, program-program kerjanya, lalu kemudian bagaimana respon masyarakat. Nah, salah satunya yang terbaca dari melalui survei. Ya, meskipun hal yang mewarnai ada misalnya di media sosial ya sudah mulai mengarah kepada black campaign misalnya, video-video diedit, tetapi itu tidak masif. Nah, sehingga masyarakat tidak terlalu terprovokasi. Jadi sampai hari H ini kita melihat pilkada kita kecenderungannya damai. Ya. Meskipun ada riak-riak di beberapa titik, tapi tidak mengganggu proses itu. Nah, ini juga tidak terlepas dari penyelenggara yang sudah mempersiapkan sedemikian rupa, mulai memberi ruang untuk kampanye, lalu kemudian ada distribusi logistik dan sebagainya. Ditambah lagi pengawasan dari Bawaslu, itu cukup ketat. Jadi ada fenomena ada salah satu kabupaten yang pilkada itu kayak berbalas pantun. Jadi hari ini Anda melapor, besok saya laporin gitu. Itu. Tetapi justru kalau saya melihat saling melapor itu ada juga nilai positifnya. Apa positifnya? Yaitu saling mengontrol. Gitu. Jadi saya tidak melihatnya event mencari-cari kesalahan, tapi itu justru saling mengontrol. Nah, akibatnya bisa dinetralisir, potensi-potensi kekerasan politik bisa dinetralisir. Nah, kalau sampai hasil quick count misalnya, kan itu kan yang paling biasa memberi reaksi masyarakat setelah melihat hasil quick count. Nah, kalau sudah merilis quick count nanti malam sampai besok, orang sudah bisa melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, meskipun nanti ditetapkan oleh KPU. Kita berharapnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada kantor DPRD dibakar, ada kantor KPU dibakar, dan ada kekerasan-kekerasan politik terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan proses yang berjalan. Misalnya di debat kita relatif berjalan lancar, terutama dalam lingkup Sulsel ya. Baik di pemilihan gubernur dan turunannya ke pilkada di kabupaten kota, kita melihat dinamikanya cenderung tetap terkendali. Nah, ini tidak terlepas dari kesiapan semua pihak, kerja teman-teman media yang membangun opini-opini positif, dan yang paling kita harapkan sesungguhnya adalah partisipasi masyarakat. Kita mau lihat tren masyarakat. Apakah misalnya di Makassar tingkat partisipasi itu sudah melampaui dari 60% itu. Jadi kita tidak hanya melihat siapa pemenangnya, tapi lebih pada prosesnya. Jadi kita tidak hanya melihat siapa yang duduk mendapatkan kursi terbanyak, tapi kita harus melihat prosesnya. Boleh saja ada nanti yang menang, tetapi ternyata proses yang dilalui misalnya money politik. Nah, masyarakat nggak kenal siapa dia. Tetapi orang memilihnya karena money politik. Nah, itu bagian terburuk dari proses demokrasi ketika orang dipilih karena uang. Itu salah satu hal yang menjadi
benalu ya dalam demokrasi ketika ada usaha-usaha melakukan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi kita berharap masyarakat semakin menyadari itu, bahwa kita harus memilih pemimpin supaya yang mengatur kita, yang membuat regulasi sesuai kewenangannya, bekerja sama dengan legislatif, eksekutif. Nah, ini kemudian berbaur nanti orientasinya pasti bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, karena kalau pemimpin yang dipilih ternyata keliru, ya, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang dijanjikan, dan itu adalah hasil pilihan masyarakat dengan suara terbanyak, duduk nantinya, tetapi ternyata dalam menjalankan pemerintahan, disorientasi, penyimpangan, korupsi, dan sebagainya, maka ini adalah hasil dari pilihan masyarakat. Nah, makanya masyarakat harus mengenal baik rekam jejak dari masing-masing kandidat supaya ada reasoning, ada alasan masyarakat untuk menentukan pilihan. Saya kira itu. Iya, baik. Dan juga kemarin kita sebelum sampai pada hari ini kita melalui masa kampanye begitu, Prof. Dan juga kalau Prof sendiri melihat seperti apa kemarin pasangan calon yang berada di Sulsel kemudian juga Makassar khususnya dalam melaksanakan kampanye, apakah sudah secara teknis mungkin sudah baik, kemudian juga sudah bisa menarik simpati masyarakat untuk setidaknya kita meningkatkan partisipasi masyarakat dulu deh di Pilkada serentak kali ini. Iya, kampanye itu menjadi justru di situ yang menjadi utama. Proses yang mengantarkan kandidat untuk menduduki satu jabatan itu adalah pada proses kampanyenya. Nah, dalam kampanye itu kan proses pencitraan diri, ya, mulai dari fashion, lalu kemudian gestur, lalu kemudian bahasa tubuh ya, pakaiannya kita lihat kan, tampilan-tampilan, misalnya tampilan kayak Pak Dhani dan Nasar, lalu kemudian bagaimana penampilan Pak Sudirman Sulaiman dengan Ibu Fatma, lalu kemudian dari gestur, bahasa tubuhnya, lalu yang terpenting adalah retorikanya. Cara menyampaikan dan apa isinya. Nah, kita melihat dari debat, sebagai panelis saya full bisa mengikuti debat itu, maka kelihatan dari style, fashion, lalu kemudian gestur, lalu kemudian materi disampaikan. Dan TikToknya itu yang menarik ya, antara pertanyaan dan jawaban. Yang di situ menjadi nilai entertain. Ketika ini menjawab, lalu kemudian disupport oleh pendukungnya, begitu juga sebaliknya. Jadi suasana kalau Anda berada di ruang debat itu seru sekali. Iya, meskipun orang dibatasi hanya 50, tapi 50 berteriak semua. Itu menjadikan suasananya hidup. Nah, bagaimana di lapangan? Di lapangan kita lihat begitu masifnya sepanjang jalan Makassar, 4 kandidatnya, 4 pasangan, tambah lagi 2 gubernur. Jadi Anda bayangkan foto itu yang baku berjejeran di pinggir jalan. Ya, udah jauh-jauh hari sebelum KPU tetapkan sudah banyak foto-foto, dan itu tetap salah satu bentuk kampanye konvensional ya seperti itu, tetapi tetap itu digunakan. Nah, lalu hal yang sangat menarik di komunikasi politik digital, ya, terutama adanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial, di mana kita mendapatkan info pilkada, keseruan-keseruan. Itu kalau saya termasuk di dalamnya, justru lebih banyak menikmatinya, menyimaknya itu di grup-grup di media sosial, muncul di Instagramnya, muncul di di Facebooknya, muncul di TikToknya, dan itu kemudian berantai di share di grup-grup WhatsApp gitu kan. Nah, di WA itu kita menyimak, oh ini lagi serangannya lagi, ini serangannya lagi. Kadang-kadang yang seru itu adalah para pendukung, anggota grup. Jadi kalau saya dengan Mbak itu misalnya pilihannya beda, pilihan saya beda, kita tandingan. Kadang-kadang share lagi, dan itu yang menjadikan grup hidup.
Dan yang saya amati di grup, meskipun ada kadangkala ada diksi-diksi yang menyudutkan, tetapi karena anggota grup itu kan sebagian besarnya sudah berteman, saling mengenal, sehingga kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang sesungguhnya tidak terlalu etis di ruang publik, tetapi karena mereka berteman, itu bisa menjadi bahasa yang biasa. Jadi simpulan sementara saya melihat bahwa proses dari pilkada Sulsel, baik pilgubnya maupun pilkada di daerah berjalan relatif baik sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih banyak hal-hal yang mestinya lebih dibenahi. Ya tidak terlepas dari sikap masyarakat, perilaku pemilih, tapi ingat juga bahwa itu tidak tunggal. Perilaku pemilih tidak terlepas dari bagaimana para elit mengedukasi, ya mengedukasi atau memprovokasi, itu kan hal yang sering terjadi di event-event politik. Kadangkala kedewasaan itu, ketidakdewasaan itu justru tercermin dari perilaku elit. Nah, biasanya turun ke masyarakat. Nah, tetapi semakin sehat demokrasi kita, semakin tinggi partisipasi, semakin tertekannya angka money politik, maka bagi saya itu adalah hal tanda-tanda baik untuk demokrasi ke depan. Dan satu lagi, soal partisipasi dari pemilih muda. Iya. Pemilih muda, mulai pemilih pemula, pemilih milenial, pemilih Gen Z, itu. Yang menarik dari mereka adalah bagi saya dua faktor. Pertama, dari jumlahnya. Mereka jumlahnya banyak sekali. Hanya saja apakah yang pertama jumlah mereka banyak, yang kedua adalah tingkat partisipasi. Nah, saya masih menunggu data apakah partisipasi anak-anak muda yang kuliah di kampus itu yang tidak pulang kampung misalkan karena jarak, lalu kemudian besoknya kuliah lagi, tentu mereka berhitung untuk pulang selain ongkos dan sebagainya. Pertanyaannya apakah dia berpartisipasi atau tidak. Saya secara kebetulan sebagai dosen komunikasi politik di UIN Alauddin, salah satu tugas mahasiswa saya adalah datang di TPS dan membuat video singkat nah, sambil stand up reporting dan rekam dirinya bagaimana suasana di TPS seru. Sudah banyak yang masuk, saya cek tadi keseruan-keseruan di TPS yang mulai ada yang dari jam 7. Jadi saya melihat sekali ya, Pak, ya? Semangat sekali. Itu orang belum datang, dia udah datang gitu. Wajahnya masih kena sinar matahari kemerah-merahan. Dia sudah membuat rekaman, dikirim di grup, saya sudah lihat. Nah, jadi pemilih milenial ini menjadi suatu harapan ke depan. Kenapa tadi saya katakan sebuah harapan? Karena jumlahnya banyak. Kalau di Pilpres acuannya itu 50 plus, artinya 50 lebih. Nah, dan yang sangat berkontribusi ya tentu pemilih milenial karena jumlahnya banyak tadi. Nah, dan partisipasi tinggi. Nah, partisipasi milenial itu cukup tinggi dan menariknya lagi partisipasinya berbeda dengan orang tuanya. Nah, orang tua itu masih bisa dipengaruhi dengan money politik. Ibu-ibu misalnya, maaf ini, itu bagi ibu-ibu 50.000 berarti, 100.000 punya arti, apalagi lebih dari itu, ya. Jadi 100.000, 200.000, 300.000, ada sampai 500.000 mungkin ya. Nah, orang tua itu ngambil, kalau pemilih orang tua kadang ngambil money politik itu, karena dikasih, bahkan kadang-kadang nunggu. Nah, saya tadi mendengar perbincangan orang itu kayaknya memang menunggu itu, meskipun saya tidak terlalu jelas ya, tapi indikasinya dengar-dengar orang ngobrol kayaknya menunggu itu. Nah, nih, kalau pemilih milenial itu tidak, meskipun ada juga mungkin pelaku-pelaku yang menerima uang, tetapi orientasi dia memilih bukan karena dikasih uang gitu, tetapi partisipasinya tinggi. Kenapa dia memilih? Dia memilih karena memang sudah ada kesadaran, dia sudah banyak membaca literasi-literasi politik di media sosial, lalu kemudian mereka terpanggil untuk berpartisipasi. Tetapi
politisi masih sulit untuk bisa menjangkau mereka, mempengaruhi. Yeah. Kalau ini anak milenial caranya seperti ini. Jadi misalnya calonnya anak muda, anggaplah begitu, usianya muda. Boleh jadi orang tua, tapi dia bisa mempengaruhi pemilih milenial ini. Kenapa? Karena memahami psikologi pemilih milenial, yaitu gaya anak muda sekarang mengambil sesuatu itu ketika ada manfaatnya. Apa manfaat yang saya peroleh ketika saya pilih Anda? Pertama, lihat kedekatan. Makanya kan kandidat yang melek komunikasi politik, sadar komunikasi politik untuk personal branding atau branding politiknya itu adalah untuk marketing politik, itu adalah dari penampilan. Nah, saya melihat misalnya Pak Dhani sudah mulai style gitu kan. Ini juga menarik, ketika debat pertama saya tidak membayangkan pakaiannya seperti itu. Jadi begitu muncul, wih, ini gaya anak muda. Ya, tetapi harus diingat bahwa Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatma itu usianya muda. Nah, jangan-jangan anak muda ini memilih karena alasan style tadi kah, atau karena memang lihat dari umur, usia. Itu baru satu faktor. Faktor lain adalah terpengaruh dari program kerja. Nah, mereka akan mengidentifikasi saya memilih dia, memilih pasangan ini, pasangan tertentu, alasannya apa? Ya, jadi memilih pasangan itu melihat dari programnya melalui debat. Mereka ikuti debat, apa program-program kerja dari 02, 01, 02, apa program kerjanya. Pak Dhani di media sosialnya, apa yang ditayangkan. Lalu kemudian hal yang sama dengan Ade Sudirman Sulaiman, apa yang ditayangkan. Lalu kemudian mereka menyerap dari semua kandidat, dari stylenya sampai apa yang dijanjikan, dia akan mengukur dari dirinya yang cocok chemistry-nya antara dirinya dengan kandidat yang menjanjikan janji-janji politik itu. Ini. Jadi saya memiliki optimisme dengan hadirnya anak-anak muda di kancah politik, terutama di tingkat partisipasi. Tapi ini masih mengacu pada Pilpres yang lalu. Nah, kita mau melihat, membandingkan nanti data, apakah di tingkat pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, tingkat partisipasi tinggi. Karena memang juga kadang ada keunikan, Mbak. Misalnya dalam pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif, bersamaan dengan pemilihan senator, DPD, ternyata orang sudah mendapatkan lipatan surat suara, itu tidak semuanya dicoblos gitu. Presiden ya gitu. Anggota DPR yang banyak itu pilih yang ini, tuh anggota DPR. Tapi ternyata DPD diabaikan, bayangkan tuh. Jadi anggaplah ada 3 surat suara, ada presiden, ada legislatif, ada senator. Nah, ini pun kan legislatif juga ribet kan, ada tingkat pusat, ada provinsi, ada daerah. Nah, kalau DPD kadang orang abaikan. Temuan dari KPU, ternyata ada orang yang sama memilih presiden, memilih legislatif, tidak mencoblos DPD, tidak ada apa-apanya. Kertasnya kembali utuh. Dan dianggap ini bahwa tingkat golput untuk pemilihan kepala senator DPD itu rendah. Nah, ini saya kira menjadi PR terutama para politisi, penyelenggara, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus diimbangi dengan tingkat kecerdasan berpolitik, kedewasaan berpolitik. Saya kira itu. Baik, dan juga pada masa kampanye kemarin, bagaimana para pasangan calon ini menarik perhatian masyarakat untuk memilih mereka pada saat hari ini, 27 November 2024, dan dengan adanya gejolak politik yang terjadi selama masa kampanye ini, kita melihat ada beberapa kasus begitu, Prof, terkait ASN dan juga aparat yang kita tahu bahwa di Sulsel ini ada daerah-daerah yang masuk zona merah terkait netralitas ASN dan juga pihak aparat di Sulsel yang melakukan pelanggaran pemilu, bahkan ada yang sudah sampai jadi tersangka. Itu menurut Profesor seperti apa?
Ya itulah rangkaian ya dari sebuah proses. Kita tidak bisa nafikan adanya pelanggaran-pelanggaran. Memang yang sangat berpotensi itu adalah diantaranya netralitas ASN. Problemnya adalah Anda bandingkan misalnya kalau dari regulasi, TNI itu terjamin netralitasnya karena memang tidak memilih. Ya, jadi tidak ada keterlibatannya tentara itu. Polisi pun demikian. Polisi tidak ada polisi yang ke TPS kemudian mencoblos kemudian memperlihatkan kotak kertas suara gitu, tidak ada. Artinya TNI, polisi tidak menyalurkan suara, tidak ada suaranya di TPS, tidak terdata di KPU. Maka kalau netral sangat memungkinkan, gitu. Justru kalau tidak netral, ruangnya di mana, gitu. Bagaimana caranya polisi, tentara ini kalau dia tidak netral, bagaimana cara memainkannya, umpama katakanlah begitu. Jadi kalau TNI Polri relatif lebih terjamin netralitas. Ya mungkin ada pengalaman-pengalaman masyarakat di daerah, tetapi secara umum kita melihat bahwa TNI Polri itu netral. Karena memang tidak memilih. Nah, tetap kalau ASN, ya, misalnya saya ASN, tapi saya mencoblos. Nah, artinya pasti saya punya pilihan. Yeah. Nah, Firdaus pilih yang mana? Ada pilihan saya. Gitu. Meskipun rahasia, saya nggak bisa menyebutkan bahwa saya tadinya coblos ini, coblos ini, coblos ini. Enggak. Tetapi saya mencoblos. Makanya kandidat timnya itu bisa mempengaruhi saya, gitu. Karena saya punya suara. Nah, terus kenapa harus kenapa menjadikan ASN tidak netral? Karena ada potensi untuk karirnya. Misal, kalau saya kerjanya di kantor provinsi, di kantor wali kota, di kantor bupati, kerja, saya pegawai di situ misalnya. Lalu kemudian saya tidak ngapa-ngapain. Wah, ditawarin gini, kamu beli ini ya? Enggak. Kau beli ini ya? Enggak. Artinya saya tetap memilih, tapi saya nggak mau dipengaruhi. Saya punya pilihan sendiri. Nah, maka itu nanti ketika ada promosi-promosi jabatan, jangan berharap orang seperti saya ini dipilih karena saya tidak punya kontribusi. Nah, dianggap tidak punya kontribusi. Karena tidak ikut membantu kampanye. Padahal saya punya kontribusi di satu suara. Tetapi yang diharapkan berkontribusi itu adalah ikut berkampanye. Nah, padahal itu hal yang sangat membahayakan bagi ASN. Jadi, kenapa ASN sulit netral? Karena kapan dia tidak bekerja, jangan mengharap apa-apa. Nah, begitu juga yang bekerja, lalu kemudian yang dia dukung ternyata tidak terpilih. Oh, tunggu, nanti biasanya ada yang tadinya kerja di kota, dimutasi ke desa, di daerah perbatasan. Lebih repot lagi kalau suami istri sudah tinggal di kota, lalu kemudian istrinya dilempar ke tempat yang jauh. Bayangkan kalau istri tinggal jauh, anak-anak diurus oleh suami. Nah, karena ada risiko-risiko seperti itu yang kemudian menjadikan ASN spekulatif. Nah, itu. Nah, sampai-sampai ada yang tersangka. Jadi saya sudah bincang-bincang dengan Bawaslu bagaimana yang menjadi tersangka itu prosesnya seperti itu dan terbukti. Ya. Nah, kenapa yang bersangkutan melakukannya? Yaitu tadi diantaranya. Kalau saya tidak bekerja, kalau hanya saya mencoblos, mana buktinya? Orang kan dilarang bawa HP. Gimana saya membuktikan bahwa saya coblos Anda? Dan kalau saya mencoblos kan satu suara. Ya. Tetapi ketika ikut mempengaruhi orang, bisik-bisik tetangga gitu, pengaruhi orang untuk memilih, itu dia nanti akan sampai informasinya bahwa dia juga bagian dari tim yang bekerja. Maka dia punya peluang karpet merah untuk mendapatkan posisi tertentu di pemerintahan. Tetapi ketika kalah, Anda ternyata pendukung dari lawan, tunggu nanti akan Anda dimutasi. Itu resiko-resikonya. Makanya
Prof. Muhammad, mantan Ketua Bawaslu RI, itu mengatakan sekalian aja. TNI netral, tidak memilih. Polisi netral, tidak memilih. ASN netral, tidak memilih. Itu baru relatif terjamin netral. Kalau dia sekalian tidak punya hak pilih seperti TNI dan Polri. Nah ini saya kira yang menjadi bagian dari proses politik kita yang kadangkala masih diwarnai adanya pelanggaran-pelanggaran dari ASN-ASN. Bukan mereka tidak tahu aturan, tetapi karena ada ruang dan ada ancaman, yaitu maka sepintar-pintarnya ASN itu bermanuver untuk untuk perbaikan nasib dan karir dia ke depan di pemerintahan gitu. Iya, baik. Dan juga kalau kita melihat kasus ini begitu Pak, ini rupanya ASN seperti mereka tidak punya pilihan begitu antara memilih untuk netral tapi mengorbankan karir dan keluarga misalnya, ataupun juga memilih untuk berada di satu posisi tetapi ya secara undang-undang itu tidak dibenarkan begitu. Mungkin apa yang perlu kita lakukan agar ini masalah ini tuh kita berantas dari akarnya misalnya? Pertama itu regulasi. Yang kemudian kedua sangat penting itu adalah pada pejabat yang terpilih. Yeah. Jadi jangan balas budi dan jangan juga balas dendam. Jadi kalau pejabat itu sudah tidak balas budi, tidak balas dendam, boleh jadi ASN itu bisa diminimalisir tingkat penyimpangan-penyimpangan. Mereka bisa netral ketika para aparatur nanti menduduki jabatan setelah melalui misalnya tes and proper test, kayak lelang jabatan yang kemudian diproyeksikan. Cuma kan memang sedikit berat karena kadang-kadang juga orang melihat di tingkat pemerintahan pusat gitu ya. Oh, kenapa si A itu dapat jabatan menteri ini? Kenapa si B dapat posisi ini, kepala ini? Akomodatif. Nah, kita sudah pernah bincangkan di sini juga. Jadi dari situ orang melihat ternyata ini kok kayak ada balas budi, ada juga kayak balas dendam. Nah, inilah yang menjadi faktor diantaranya bagaimana bisa menciptakan pemerintahan yang lebih independen, supaya pemilih juga netral, terutama yang ASN tadi. ASN ini bisa netral, manakala tidak berdampak pilkada pada karir politiknya. Iya, betul. Tetapi ketika itu terus terjadi, maka akan terus juga terjadi ketidaknetralan ASN, terutama yang dalam posisi-posisi strategis. Ya, jadi sudah kepala dinas. Nah, kepala dinas berapa usianya di situ sangat ditentukan pada apa manuver-manuver dia di pilkada. Nah, kalau kita misalnya berkaca dari kasus Bengkulu, bayangkan tuh kandidat incumbent yang kemudian menjadi kandidat yang sebenarnya tidak dalam posisi menjabat karena dia cuti untuk kampanye. Tapi sepertinya kalau nggak salah ya, sepertinya tertangkap setelah dia aktif kembali, lalu kemudian memerintahkan kepala dinas. Bayangkan tuh, kepala dinas harus mengambil anggarannya, potong anggarannya, kasih cash ke bapak. Nah, itu lalu kemudian tertangkap oleh KPK. Nah, jadi kenapa kepala dinas ini melakukannya? Karena setelah 27, anggaplah 28 November, sudah ada hasilnya, dan ternyata misalnya dia terpilih dan saya kemarin tidak patuh, maka tunggu apa sanksinya. Kalau sekedar non-job, iya. Tetapi kalau ada sanksi lain, dipindahkan, dimutasi yang jauh gitu. Nah, jadi kalau netralitas ASN opsinya adalah pada regulasi, terutama regulasi yang mempertegas bahwa seorang kepala daerah di dalam menentukan promosi-promosi jabatan itu tidak berdasarkan balas budi, balas dendam tadi, tetapi benar-benar orang terpilih lalu kemudian tidak mengubah struktur di dalam pemerintahan,
Itu bisa terjadi. Kepala sekolah, tenang sajalah. Kamu tidak terpengaruh karena hasil pilkada. Kepala dinas, tenang sajalah, bekerjalah. Karena posisimu tidak terpengaruh dari hasil pilkada. Gitu. Nah, jadi kalau ini sudah bisa jalan, nah, itu kita berharap netralitas itu bisa benar-benar diwujudkan. Tetapi kalau pas ke 27 November, apalagi yang incumbent, naik lagi. Itu kemudian di kantor itu bersih-bersih, di babat itu bersih-bersih, ini ganti. Dan biasanya tingkat euforianya di situ. Nah, kamu kemarin ambil posisi ini, kamu kemarin kerja posisi ini, kamu kemarin nggak kerja, saya buang. Nah, di situ kadang-kadang menjadi euforia pemilih yang terpilih, itu kadang-kadang manuvernya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian tetap memberi dampak potensi terjadinya ketidaknetralan ASN. Karena ada manfaatnya untuk mendapatkan promosi jabatan. Tapi kalau salah memilih, salah mengambil keputusan, salah melakukan kerja, justru bisa jadi bumerang. Memilih tidak, di penjara iya, di DKPP, kemudian ditetapkan menjadi inspektorat, menurunkan jabatan dia, alih-alih untuk mendapatkan jabatan baru, justru jabatan yang ada sekarang turun, non-job, bahkan kena sanksi. Nah, ini saya kira juga dinamika, problematika bagi seorang ASN adalah seperti itu. Baik, jadi memang kita perlu regulasi yang khusus untuk mengatur hal ini ya Pak ya, karena kita tahu juga ini begitu kompleks, ada banyak dilema yang terjadi di dalamnya. Betul, dan juga ada balas budi yang harusnya itu tidak terjadi dalam tatanan pemerintahan. Nah, selain itu Pak, dalam 2-3 hari belakangan ini narasi yang berkembang baik itu di secara langsung maupun di media sosial, Facebook misalnya, adalah money politik yang kalau masyarakat bilangnya sudah H-1 belum ada juga fajar datang. Itu seperti apa Pak terkait money politik di Pilkada 2024 hari? Itu yang hal yang sangat problematik ya. Karena orang yang memberi tidak mau ketahuan oleh Bawaslu, KPU atau orang-orang yang dianggap bisa melaporkan dia. Nah, itu. Dan di sisi lain ada kecenderungan masyarakat menerima. Ada masyarakat yang ditawari. Ada juga memang masyarakat yang sepertinya minta mencari gitu, ya, atau mengharap gitu. Dan sampai mengatakan kalau tidak ada uangnya saya tidak datang memilih. Gitu. Kita dengar. Ya. Kalau tidak ada uangnya saya tidak datang memilih. Nah, jadi saya kira yang sangat problematik di situ. Karena apa? Kalau monopolitik itu terjadi, apalagi masif, akibat buruk pertama pada pemilih. Apa itu? Menjadi pembiasaan. Saya tidak ingin mengatakan budaya, tapi pembiasaan. Nah, maka nanti ketika ada pemilihan, selalu ukurannya uang. Gitu. Itu dampak negatif. Jadi perilaku pemilih itu tidak lagi berdasarkan programnya, hasil dari debat, kandidat, kampanyenya, track record, pengalamannya. Kadang-kadang nggak kenal kandidatnya gitu. Nggak pernah ketemu kandidatnya, tapi milih. Nggak kenal orangnya, tapi milih. Kenapa? Ada tim yang bekerja berantai, lalu kemudian kasih uang dan mengatakan ini yang kau pilih. Paling nomornya saja. Di Pilgub pilih nomor 1 ya. Di Pilgub pilih nomor 2 ya, gitu. Jadi dia paling ingat di kepalanya nomor 1, ingat di kepalanya nomor 2. Dari bahkan ada juga ini cerita sulit dibuktikan, tetapi saya kira di masyarakat banyak berkembang. Misalnya 1 minggu sebelum hari H itu kasih 200.000. Lalu kemudian orang yang sama dikasih oleh kandidat yang berbeda, jumlahnya lebih kecil. 100.000. Tapi di hari H. Nah, uang itu masih utuh di kantong, lalu kemudian pergi coblos. Nah, itu lebih efektif yang 100 dibanding dengan yang 200 sebelumnya. Bayangkan tuh kalau masyarakat menerima 200 dari kandidat yang satu, kemudian kandidat yang satunya lagi terima lagi. Dia total akumulasi 300.000. Itu berapa lama dibelanja? Ya kan?
Nah, lalu apa akibatnya? Terpilihlah orang-orang yang melakukan money politik secara masif. Lalu kemudian berapa habis? Menyebut 10 miliar, menyebut 100 miliar, itu puluhan miliar. Ya. Lalu kalau dia mengeluarkan anggaran sampai puluhan miliar, maka apa akibatnya? Dia akan mengembalikan itu. Apakah itu bisa kembali? Logikanya tidak. Karena berapa gaji anggota DPR, berapa gaji bupati, berapa gaji gubernur, berapa gaji presiden? Kalau kita mau hitung-hitungan gaji. Fasilitas juga kan tidak memperkaya. Karena kita hanya memanfaatkan mobil dinas dipakai. Gitu. Tetapi kenapa justru laporan kekayaan pejabat tiap tahun trennya naik? Itu. Nah, itu ada indikasi jangan-jangan Bapak korupsi. Sekalipun tidak dibuktikan. Tetapi kenapa bisa mengeluarkan uang banyak pada saat kampanye? Baru 1 tahun menjabat sudah kaya. Kekayaannya melampaui uang yang dia gunakan pada saat kampanye. Artinya apa? Seakan-akan, ya saya tidak menyatakan itu seperti itu, tapi seakan-akan bahwa apabila kandidat mengeluarkan anggaran lebih besar, maka kemudian nanti ketika terpilih, yang pertama dilakukan adalah tindakan korupsi dengan berbagai caranya. Manipulasi ini, manipulasi itu. Belum lagi kalau majunya sudah punya beban berat lewat mahar partai. Siapa yang bayarkan? Nah, itu. Jadi kita kemarin ada anggota DPR RI itu mengatakan bahwa kalau bisa masa jabatannya jangan cuma 5 tahun. Harusnya 10 tahun, 2 periode. Apa dasarnya? Logis. Kalau pakai logika dia. Kalau hanya 5 tahun, uang kami nggak kembali. Nggak balik modal. Jadi dia sudah kalkulasi ini habis saya 50 miliar. Nah, selama 5 tahun ke depan, berapa gaji saya? Sebulan kali 12, 1 tahun. Nah, 1 tahun dikali lagi dengan 5 tahun, 1 periode. Nah, coba dikalkulasi, gajinya cuma sekian. Nah, maka dananya tidak kembali. Nah, itu yang tadi minta ada anggota DPR minta supaya kalau bisa 2 periode. Karena logikanya nggak kembali modalnya. Artinya apa? Duitnya digunakan untuk money politik. Siapa yang menikmati money politik? Masyarakat. Tetapi berapa yang dia dapatkan? 100.000, 200.000. Untuk 5 tahun. Lalu kemudian korupsi, pembangunan tidak jalan-jalan. Siapa yang rugi? Masyarakat. Masyarakat air minum saja, PDAM saja tidak lancar. Jalanannya, hasil panennya bagus, tapi jalanannya rusak. Tidak juga produktif. Nah, karena masyarakat tidak pernah menghitung bahwa ini pemimpin kalau yang saya pilih akan mengerjakan ini. Jadi saya akan memberikan suaraku, one man, one vote, Vox Populi, Vox Dei. Lalu kemudian setelah itu saya mengharap, Bapak dulu pernah berjanji ini, nah, silahkan wujudkan. Itu yang saya harapkan. Saya pilih Bapak untuk mengerjakan sesuai janjinya. Tidak kemudian, nah Bapak berapa? Adakah gitu kan? Adakah 100? Ya udah, ambil 100. Dia mau mengerjakan apa? Bukan urusan saya, yang saya juga nggak pikirkan. Karena sudah ada 100 tadi. Nah, ini saya kira hal-hal yang harus diluruskan di masyarakat. Nah, makanya tadi jangan sampai ini menjadi pembiasaan. Karena yang kasihan siapa? Yang kasihan 2, masyarakat sendiri. Anda tidak akan mendapatkan hasil apa-apa dari pembangunan. Ya. Karena Anda masyarakat yang menciptakan, mencetak koruptor-koruptor dengan mengambil uangnya. Coba kalau masyarakat bersepakat tidak mengambil 1 sen pun. Nah, lalu kemudian setelah terpilih, orang itu kemudian mencari akses bagaimana bisa menuntut, menagih ya aspirasi masyarakat, menagih janji. Nah, itu kalau itu terjadi luar biasa dahsyat. Tetapi kalau mulai dari partai sudah dibayar, misalnya masyarakat dibayar lagi sampai saya habis 1 miliar, 5 miliar gajinya, ketika duduk tidak seberapa, tidak kembali, maka jangan salahkan
aku kalau korupsi. Nah, itu kan bisa begitu. Betul. Baik, dan juga Pak, hari ini kan sudah masuk sore hari begitu. Beberapa perhitungan juga mulai sudah dijalankan dan kita sudah melihat beberapa hasil meskipun masih sementara sudah ada nampak begitu mana calon yang unggul di TPS ini, mana calon yang unggul di TPS yang lain. Mungkin sudah dapat tergambarkah Pak dengan hasil perhitungan itu? Secara umum saja kita melihat bahwa dari hasil dari hasil survei, hasil dari hitungan cepat ini itu setidak-tidaknya kalau sudah masuk 60%, 70%, orang seakan-akan sudah bisa mengklaim. Apalagi kalau sudah sampai besok, hitungannya sudah sampai 100%. Kalau kemudian hasilnya quick count itu memperlihatkan sekian persentasenya, dan itu menggambarkan. Ya, ini juga bisa mengawal sebenarnya. Jadi quick count itu juga salah satu manfaatnya adalah mengawal suara di KPU. Karena selama ini suara dari quick count itu tidak terlalu jauh beda dari KPU. Artinya kalau ada quick count itu bisa mengontrol. Kenapa kalau tiba-tiba suaranya beda sekali gitu. Dari beda 10 kok menjadi beda 30. Nah itu kan jangan-jangan ada manipulasi. Jadi survei quick count, lembaga survei yang melakukan quick count itu tujuannya adalah juga mengawal KPU dan menjawab rasa ingin tahu masyarakat secara cepat siapa yang terpilih. Jadi orang masih capek-capek ingin menikmati hasil, itu sudah kelihatan. Jadi tidak lama orang berada dalam posisi kayak penasaran menunggu, sudah ada jawabannya. Dan kita juga bisa melihat selama ini hasil dari quick count itu efeknya adalah masyarakat sudah bisa menerima. Ya, jadi istilahnya kalau sudah lihat hasilnya ternyata sekian digit kalahnya, lalu kemudian kadang-kadang masyarakat sudah menganggap itulah putusan dari hasil quick count. Sudah melihat ini menang, ya euforia. Tapi ketika sudah kalah, ya dia pulang dan merasa kalah, tetapi mungkin 3 hari kemudian sudah move on, gitu. Jadi orang ngopi lagi bareng kemarin, yang beda pandangan, beda pendapat di grup ribut, tapi 2-3 hari kemudian mereka ngopi lagi dan stabil lagi. Nah, jadi kita berharap demikian, tidak ada ekses efek dari pilkada ini, pilgub maupun pemilihan kepala daerah di kabupaten kota. Dan kita mengharapkan tidak ada juga riak-riak, misalnya pembakaran fasilitas negara atau kekerasan-kekerasan politik, kecurangan-kecurangan sampai masuk ke MK apalah semua. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana pesta demokrasi ini berjalan baik, tidak ada kecurangan di dalamnya. Ketika melakukan kecurangan, kadangkala ada orang yang sebenarnya kalah itu hanya karena kalah curang. Nah, ada kandidat yang menang, itu menang karena menang curang. Nah, kita tidak ingin di situ. Kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa terpilihnya pemimpin siapapun yang menjadi konsensus masyarakat, kesepakatan masyarakat dengan suara terbanyak, Vox Populi, Vox Dei tadi, suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kita mengharapkan masyarakat justru mencoba aktif untuk menagih, ya, apa janji kemarin, apa janjinya kemarin, apa janjinya kemarin, supaya diingatkan. Karena kadang-kala dia kampanyenya seperti itu, realisasinya lain. Kampanyenya begini, begitu nanti membuat program, ternyata udah beda yang dikampanyekan kemarin. Nah, jadi misalnya bisa saja orang, misalnya ada salah kaprah, makan siang gratis, pikirnya semua orang akan makan siang gratis, ternyata tidak seperti itu implementasinya. Nah, kita mengharapkan masyarakat tidak salah memahami program kerja itu, dan ketika ternyata orang yang punya inisiatif tadi, calon yang punya inisiatif itu, di janji politiknya program kerjanya terpilih, maka masyarakat harus menagih. Jadi bukan menagih uang, berharap uang, tetapi berharap apa yang Anda janjikan direalisasikan. Gitu. Nah, ini kita mengharapkan ada pelibatan masyarakat di dalam pembangunan. Bukan hanya pelibatan masyarakat dari TPS,
yang diiming-iming tadi, tetapi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjadi orang pertama yang menikmati hasil pembangunan. Dengan hadirnya pemimpin yang benar-benar berkomitmen menjalankan yang dijanjikan. Karena kita melihat suatu daerah itu sangat tergantung memang pada latar belakang pemimpin. Bahwa memang ada regulasi dari otonomi daerah, undang-undang desa, apa semua sudah ada. Tetapi kalau pemimpin itu punya kreasi, inovatif, maka yang pertama merasakan adalah masyarakat. Tapi ada juga daerah udah miskin, pengangguran banyak, lapangan kerja tidak ada, masyarakat pasif. Apalagi misalnya kan sering ada yang mengatakan bahwa peredaran ekonomi itu nanti akan melambat. Nah, kalau masyarakat ternyata menjatuhkan pilihan pada kandidat yang tidak punya konsep ekonomi, maka yang korban pertama adalah masyarakat. Dan masyarakat ingat, masyarakat itu gampang sekali, cepat. Saya pilih, lalu kemudian Anda tidak komit, langsung di blacklist. Saya tidak akan pilih kamu lagi. Tetapi masalahnya 5 tahun berkuasa. Jadi 5 tahun Anda sakit hati terhadap kandidat yang Anda tidak pilih, Anda pilih, tapi lalu kemudian tidak sesuai ekspektasi, maka akibatnya Anda hanya mengatakan goodbye, saya tidak akan pilih kamu lagi. Tapi masalahnya baru dilantik. 5 tahun Anda puasa dengan menggerutu, padahal Anda adalah tim yang ikut mendukung. Tapi karena kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Nah, jadi saya kira dari momen ini kita menyadarkan masyarakat bahwa marilah kita terima siapapun yang menjadi hasil dari pilkada ini. Kalaulah ada hal-hal yang mengecewakan dan punya bukti, kan masih ada prosedurnya. Tapi yang pasti kita harapkan adalah pilkada ini kondusif, mulai dari awal sampai akhir. Zona merah, zona hijau yang Anda sebutkan tadi, itu zona merahnya tidak kemudian menjadi benar-benar berkonflik, tetapi justru bisa menjadi zona hijau. Dan kita pengalaman selama ini, kadangkala ada daerah yang sudah ditandai zona merah, tapi justru tenang. Bagus, Yaitu. Dan saya kira di Sulawesi Selatan, setidaknya kita mengacu dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, kondusif. Dalam pengertian tidak ada kekerasan politik. Karena sudah sebagian beralih di media sosial. Iya, betul. di media sosial itu menjadi ruang orang baku kata-katai lah di situ, menjelekkan lah situ, ngebully di situ. Kadang-kadang kita melihat nggak ada yang benar. Tetapi itu adalah luapan perasaan orang, sehingga tidak mesti turun di jalan, tidak mesti merusak fasilitas, tidak membakar kantor KPU, DPRD, fasilitas negara yang lain. Nah, kalau sudah ada peningkatan kita lebih kondusif seperti itu, maka ini harapannya siapapun yang terpilih bisa lebih fokus untuk bekerja. Tentu mengharapkan dukungan dari masyarakat. Baik, terima kasih Pak sudah berbincang bersama kita pada hari ini, pada Pilkada Serentak 2024. Semoga nanti apapun hasilnya bisa membawa negara kita, kemudian juga daerah kita tercinta ini, Sulsel dan juga Kota Makassar lebih baik lagi, apalagi kita akan menopang IKN nantinya ya Pak ya. Betul. Semoga kita menghasilkan pemimpin-pemimpin untuk Sulsel yang luar biasa dan memberikan kemajuan terhadap pembangunan, perekonomian dan lain sebagainya. Terima kasih Prof. Semoga lain waktu kita bisa berbincang kembali ya terkait komunikasi politik lainnya. Oke. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.